Di siang hari, ia adalah seorang pengacara yang menggunakan hukum untuk membebaskan para bajingan. Di malam hari, ia menggunakan peluru untuk mengirim mereka ke liang kubur. Setiap klien yang ia layani bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Jenis kriminal kaya raya yang bahkan firma hukum ternama pun menolak untuk membelanya. Dian Ho Ji memanfaatkan setiap celah hukum yang bisa dibayangkan untuk membersihkan nama mereka, yang tidak hanya menuai kemarahan keluarga korban, tetapi juga sorotan media yang tak henti-hentinya. Ketika keluarga yang berduka melempari telurnya, pengacara terhormat itu meninggalkan tempat kejadian dengan tenang. Saat ia kembali ke mobil, kliennya yang tadi tampak menyedihkan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dian Ho Ji duduk di sampingnya, tersenyum dan merayu bak pelayan setia. Saat itulah ketua park bertanya dengan penasaran, dengan begitu banyak bukti yang menumpuk melawanku, bagaimana kau bisa membalikan segalanya? Dian Ho Ji menjawab dengan polos, karena sejak awal memang tidak ada bukti. Itulah mengapa saya bisa bersikeras bahwa bukti itu tidak ada. Jika Anda bertanya kemana perginya, bukankah itu akan membuat saya berada dalam posisi yang canggung? Keduanya terdiam. Kemudian mereka tertawa bersama. Ketua park merasa sangat puas, bahkan mempertimbangkan untuk menjadikan Dian Ho Ji kepala departemen hukumnya. Dian Ho Ji menyuruhnya beristirahat dengan nyenyak dan mengatakan mereka akan segera bertemu lagi. Malam itu, ketua park bertemu dengan dua kekasihnya. Tepat saat suasana memanas, wanita di dekat jendela mendengar suara. Ia nyaris memperingatkannya bahwa ada seseorang di luar. Penyusup itu ternyata adalah Dian Ho Ji, yang dengan santai mengaku bahwa ia hanya sedang berjalan-jalan. Ketua park membeku. Apa yang kau bicarakan? Ini lantai 34, serunya. Kenapa kau ada di sini? Pekerjaan sudah selesai. Dian Ho Ji menjawab dengan tenang. Bukankah saya bilang saya akan kembali? Lagi pula, kali ini untuk komisi baru. Park duduk dengan bingung. Dian Ho Ji dengan cepat menambahkan, kesalahan saya. Saya lupa menjelaskan sebelumnya. Kasus ini, ucapnya lembut, tidak ditugaskan kepada seorang pengacara. Park menyeringai. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tapi kau salah orang. Anjing memakan makanan anjing. Jika seekor anjing berani menginginkan makanan manusia, ia akan dicabik-cabik. Dian Ho Ji berbicara dengan suara rendah. Ketua, ada pepatah terkenal di bidang pekerjaan tertentu. Mereka yang hanya menguasai pisau adalah kelas 3. Mereka yang menguasai semua senjata adalah kelas 2. Keringat dingin mengucur di punggung Park saat ia teringat rumor tentang seseorang yang bisa membunuh dengan tentakel gurita. Dian Ho Ji melanjutkan, sedangkan untuk kelas 1, mereka bilang segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi senjata. Park meraung, kalau begitu, datanglah kelas 1. Mari kita lihat apa yang lebih cepat, tentakel atau baja. Dian Ho Ji selesai merakit senjatanya dan mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan? Saya ini kelas 3. Park seketika menjatuhkan katananya dan mengangkat tangan. Itu curang. Kau pengacara, bukan pembunuh bayaran. Setelah berpikir sejenak, Dian Ho Ji berkata, seorang pengacara dan seorang pembunuh. Singkatnya, seorang pengacara pembunuh. Mengenai mengapa ia menempuh kedua jalan itu, ceritanya harus dimulai dari suatu tempat. Di negara ini, ada sebuah organisasi yang dikenal sebagai Glory Club. Secara lahiriah, mereka mengaku melayani kemanusiaan. Kenyataannya, itu adalah sindikat gelap yang bahkan menjual jasa pembunuhan. Dian Ho Ji, dengan kode nama Road, adalah salah satu sukarelawan yang bertahan hidup dengan upah yang mereka berikan. Suatu hari, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Berapa lama aku akan hidup seperti ini? Jika ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk lo, pangkat akan menjadi batas tertingginya. Ia belum pernah melihat monster seperti Bardo dengan mata kepalanya sendiri. Baginya, makhluk seperti itu hampir seperti mitos. Di dalam Glory Club, peringkat ke-16 adalah batas kemampuannya, meskipun pekerjaannya bisa membunuhnya. Kapan saja, ia sadar ia tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan. Melewati restoran sushi, ia bahkan bertanya-tanya apakah ia harus bekerja di sana. Lagi pula, satu-satunya hal yang benar-benar ia tahu cara menggunakannya adalah pisau. Saat itulah ia melihat sebuah iklan. Satu kesempatan untuk mengubah hidupmu, jadilah pengacara. Dian Ho Ji mengabaikannya. Ia telah melihat banyak penipuan seperti ini. Mereka hanya berhasil pada orang yang benar-benar cocok. Yang mengejutkannya adalah ia ternyata memiliki bakat yang tidak pernah ia sadari, yaitu bakat untuk belajar. Bakat itu benar-benar membawanya hingga menjadi pengacara berlisensi. Ia sangat gembira. Selama hidupnya tidak lagi dipertaruhkan, mencari nafkah dengan kata-kata alih-alih senjata terdengar sangat baik. Menggunakan uang yang ia peroleh dengan mempertaruhkan nyawanya, ia membuka firma hukum sendiri. Yakin bahwa uang aman adalah satu-satunya yang ia butuhkan sejak saat itu, 5 bulan kemudian, ia belum mendapatkan satu kasus pun dan tenggelam dalam bunga pinjaman. Tepat saat ia mulai mencari tempat untuk menghilang dengan tenang, sebuah komisi besar datang mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Dian Ho Ji duduk di seberang kliennya di dalam ruang kunjungan penjara. Klien itu, Xiao Duan, adalah sampah yang sudah ditinggalkan oleh pengacara lain. Meskipun begitu, Xiao tidak menunjukkan rasa hormat. Kenapa kau terlambat? Cemoohnya. Kau punya uangnya, mulai bekerja. Atau kau tidak suka menghasilkan uang? Dian Ho Ji menyuruhnya menarik kata-kata itu. Xiao mencemooh. Dan jika tidak, urat menonjol di dahinya. Dian Ho Ji menjawab dengan gigi terkatuk. Saya sekarang pengacara, jadi saya hanya akan menoleransi. Ini 3 kali. Xiao tertawa, dan yang keempat, apa yang bisa dilakukan pengecut sepertimu? Dalam imajinasinya, Dian Ho Ji menghantam
menghantamkan pena tepat ke tangan Xiao Duan. Tubuhnya menerjang ke depan, satu tangan mencengkeram erat tenggorokan Xiao. Ia memelototinya dan menggeram. Bahkan jika nyawaku taruhannya, aku akan merobek tenggorokan bajingan sepertimu. Xiao Duan sudah menangis, bersumpah sambil terisak bahwa ia akan menjaga ucapannya mulai sekarang. Namun Bian Hoji belum selesai. Dasar kau bocah, bentaknya. Beraninya kau bicara tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Lalu suara Xiao memotong suasana itu dan fantasi itu pun hancur. Semua yang baru saja terjadi hanya ada di dalam kepala Bian Hoji. Kenyataannya, ia sangat membutuhkan bayaran besar ini untuk menjaga firma hukumnya tetap hidup. Jadi, ia meminta maaf, memaksakan senyum, sambil diam-diam bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan menangani Xiao Duan secara pribadi. Duduk kembali, Bian Hoji menjelaskan dengan tenang, kasus ini sulit, bahkan bagi hakim, faktanya sudah jelas. Anda menyerang seorang pejalan kaki, membunuhnya, dan seluruh kejadian terekam kamera. Xiao mengangkat bahu. Lalu kenapa? Membebaskanku adalah tugasmu. Bian Hoji menggelengkan kepala. Satu-satunya pilihan adalah penyelesaian dengan keluarga korban. Xiao mencibir. Maka ada solusinya. Pergi dan buat mereka setuju. Di dalam hatinya, Bian Hoji mengutuk. Jika itu kau, apakah kau akan setuju? Tak lama kemudian, ia berangkat ke rumah keluarga korban. Di perjalanan, ia terus mengeluh pada dirinya sendiri. Orang gila macam apa yang akan memaafkan pria yang membunuh keluarga mereka? Mungkin aku harus kembali saja sekarang. Namun, ia mengingatkan dirinya bahwa ia telah bertahan selama 15 tahun di medan perang. Meyakinkan seseorang untuk menandatangani kesepakatan mungkin bukan hal yang mustahil. Tak lama kemudian, ia bertemu putra korban, Jin Jaho. Bahkan ketika Bian Hoji berlutut, Jin Jaho dengan dingin menyuruhnya pergi. Tidak punya pilihan lain, Bian Hoji mengeluarkan kontrak penyelesaian. Tanda tangani. Ini dan Anda akan menerima 10 miliar won. Uang yang butuh 42 tahun untuk ditabung dengan 2 juta won sebulan. Saat ia berbicara, bayangan langkah kaki yang mendekat muncul di luar jendela. Jelas tamu tak diundang. Tak satu pun dari keduanya menyadarinya. Jin Jaho berbicara dengan tenang. Begitu kau tanda tangani, 10 miliar won akan ada di akunmu. Jika itu Anda, Tuan, menghadapi monster yang membunuh ayahmu dan membuang tubuhnya ke sungai, bisakah Anda memaafkannya? Bian Hoji membeku. Ia tahu jawabannya karena ia pun tidak akan memaafkannya. Tepat saat itu, pintu dibanting dengan keras, menghancurkan ketenangan sesaat. Dua pria kekar masuk dengan dalih menagih utang dari Jin Jaho. Bian Hoji langsung mengenali penipuan usan tersebut. Tidak peduli berapa kali Jin Jaho bersikeras, ia tidak punya uang dan tidak pernah meminjam apapun. Mereka menolak untuk mundur. Bian Hoji tiba-tiba menyela dengan suara rendah. Bisakah kita bicara baik-baik? Pria di depan, Utak, tidak tahu siapa dia dan menatapnya dengan lelah. Sesaat kemudian, Bian Hoji mengangkat kedua tangan dengan meminta maaf, menjelaskan bahwa ia hanya seorang pengacara yang lewat. Ia mengambil tas kerjanya dan pergi. Melihat punggungnya, Utak mencibir. Orang itu terlihat lebih seperti pembunuh daripada pengacara. Jin Jaho juga mulai meragukan siapa sebenarnya pria aneh ini. Setelah meninggalkan apartemen, Bian Hoji segera menghubungi Xiao Duan. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa, tapi kesedihan keluarga itu masih mendalam. Mereka belum mau setuju untuk saat ini. Namun, ia menambahkan, membuka hati orang adalah keahlian saya. Mereka akan berubah pikiran nantinya. Xiao memotongnya. Tidak perlu. Dua penagih palsu itu yang akan menanganinya. Sementara itu, kedua penagih itu menatap Jin Jaho dengan ekspresi geli. Saat mereka teralihkan, Jin Jaho sudah mengeluarkan pisau cutter. Meskipun begitu, mereka tidak menganggapnya serius dibandingkan dengan perawakan mereka yang besar. Jin Jaho tampak lemah dan tak berdaya. Uta menjambar rambutnya dan menampar wajahnya dengan keras. Pada saat itu, Bian Hoji tiba-tiba muncul di dekat jendela yang ia klaim akan ia kembali untuk mengambil dokumen penyelesaian yang tertinggal. Sebenarnya, kemungkinan besar ia memang sengaja meninggalkannya. Khawatir dengan Jin Jaho, kedua pria itu tidak terlalu memikirkannya. Saat Hon Cheon-gil mengulurkan tangan untuk mendorong Bian Hoji, Jin Jaho memanfaatkan kesempatan itu dan menyayat lengan Uta dengan cutter, lalu melepaskan diri. Dengan marah, Uta menendangnya kembali dengan kekuatan brutal. Seorang pelajar tidak punya kesempatan melawannya. Tepat saat Uta melanjutkan ancamannya, Bian Hoji mendobrak jendela dengan tendangan, menabraknya seperti proyektil. Lututnya menghantam tepat di wajah Uta. Jin Jaho membeku karena terkejut. Bian Hoji mendarat dengan ringan, dengan keseimbangan sempurna, sementara Uta menghantam lantai dengan suara gedebuk keras. Berdiri tegak, Bian Hoji dengan tenang mulai membacakan hukum. Pasal 319 KUHP, tindakan masuk tanpa izin membawa denda hingga 5 juta won atau hingga 3 tahun penjara. Undang-Undang Penagihan Utang, Pasal 9, menggunakan cara-cara yang melanggar hukum tanpa pembenaran yang menyebabkan ketakutan, penderitaan, atau bahaya dapat dipidana hingga 3 tahun penjara. Melihat ini, Hon Cheon-gil segera mengambil pisau dan mencoba menyergapnya dari belakang. Bian Hoji berbalik dan memujamkan siku tepat ke perutnya. Menyadari keadaan memburuk, Uta menyerbu dengan pisaunya, memerintahkan Hong untuk menahan Bian Hoji. Ia mengatur waktu gerakannya dan melompat. Namun, Bian Hoji berdiri diam, tenang pada tingkat yang mengganggu. Dalam sekejap mata, Bian Hoji dengan kasar melepaskan cengkeraman Hong, lalu menendang ke samping tanpa menoleh sedikit pun, mengirim Utak yang melayang di udara. Terbang. Ia merenggut ikat pinggang Uta di tengah gerakan dan melanjutkan dengan suara datar. Penyekapan ilegal, Pasal KUHP, mengurung orang lain secara ilegal, membawa denda hingga 7 juta won atau hingga 5 tahun penjara. Bian Hoji berdiri di sana dengan mengesankan dan mata tajam. Jin Jaho tetap membeku di tempat, syok tertulis jelas di wajahnya. Bian Hoji melanjutkan, gaya rambut ini menghabiskan banyak biaya, dan kalian para idiot berpikir bisa merusaknya. Apakah kalian tahu seberapa menakutkannya seorang pembunuh? Tidak, seorang pengacara saat ia kehilangan kesabaran. Ancaman
kalian hanyalah penghinaan diri sendiri. Secara hukum, total denda seharusnya 42 juta won. Tapi karena saya tidak memanggil polisi, saya akan ambil segini saja. Juga, saya merekam semuanya. Penyekapan ilegal, penagihan utang dengan kekerasan, penganiayaan. Audio yang sangat jelas. Jika Anda punya pertanyaan hukum, silakan hubungi saya. Ia menyerahkan uang itu kepada Jin Jaho. Ambil, Jaho. Kau beruntung hari ini ada pengacara di sekitar. Tetap waspada mulai sekarang. Berikan perpisahan yang layak untuk ayahmu dan antar dia pergi. Benar. Adapun kantong sampah ini, saya akan memanggil polisi dan membuang mereka. Tepat saat Bian Hoji hendak melangkah keluar, Jin Jaho berteriak dari belakang. Tuan, Bian Hoji menyambar balik. Bukankah sudah kubilang aku bukan tuan? Jin Jaho tetap melanjutkan. Tuan, Anda sebenarnya bukan pengacara, bukan? Bian Hoji berputar, berteriak secara naluriah. Aku bukan. Ia tersadar dan buru-buru mengoreksi. Maksudku, aku bukan tuan. Aku seorang pengacara. Katakan saja aku pengacara untuk saat ini. Jin Jaho menatapnya dengan serius. Tuan, urat nadi berdenyut di dahi Bian Hoji saat Jin Jaho menyelesaikan kalimatnya. Aku ingin mempekerjakan Anda. Bian Hoji menatapnya dengan tidak percaya. Jin Jaho dengan hormat mengulurkan uang itu. Xiao Duan, pria yang membunuh ayahku. Tolong bunuh bajingan itu. Bian Hoji melambaikan tangannya dengan panik. Jaho, bukan itu alasan saya di sini. Ini sesuatu yang Anda bawa ke polisi. Saya hanya pengacara. Saya benar-benar harus pergi. Jin Jaho berdiri di sana. Kekecewaan perlahan menguras cahaya dari matanya. Dalam kepanikan, Bian Hoji hampir menuju ke jendela yang hancur, lalu menenangkan diri dan bergumam. Ya, pintu. Mari gunakan pintu. Ia dengan gugup melangkah menuju pintu, masih mencoba membenarkan diri. Sepertinya saya salah jalan. Terjadi dalam hidup. Pintu bisa terbuka kedua arah. Tiba-tiba, ia berhenti. Ide aneh melintas di pikirannya. Mengapa aku tidak pernah memikirkan itu? Pertama, aku membayar Jin Jaho uang penyelesaian dan mengamankan kesepakatan. Lalu, aku pergi ke pengadilan, membela Xiao Duan, dan menagih biaya hukumku. Setelah itu, aku menerima komisi Jin Jaho, dibayar dengan uang penyelesaian, dan membunuh Xiao Duan sebagai pembunuh bayaran. Itu berarti uang ganda, komisi ganda yang masif. Jin Jaho tetap membeku di tempat. Bian Hoji menyerahkan sapu tangan padanya dan berkata dengan tenang, keringkan air matamu, klienku. Aku, pengacara Bian Hoji, akan memastikan pria itu disingkirkan dengan bersih. Keesokan paginya, Jin Jaho tiba di kantor hukum Bian Hoji dan membeku di tempat melihat pemandangan di depannya. Menyebutnya firma hukum terasa sangat murah hati. Tempat itu lebih terlihat seperti tempat persembunyian kriminal. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memaksakan diri melangkah ke lantai, di mana kantor itu berada. Saat ia mencapai pintu, jeritan kesakitan dan tangisan minta tolong meledak dari dalam. Jin Jaho langsung berbalik. Aku harus pergi dari sini sekarang. Namun kakinya menolak untuk bergerak karena ia jelas mendengar seseorang di dalam berbicara tentang mencabik-cabik seseorang dan menjual potongan-potongannya. Sambil menggertakkan gigi, Jin Jaho berbalik kembali. Aku salah menilainya. Hanya dengan melihatnya, kau bisa tahu dia sampah mafia. Tidak berbeda dengan yang lain. Menguatkan diri, ia bergegas masuk untuk menghentikan kekerasan. Mata terpejam rapat, ponsel diangkat tinggi. Ia berteriak, aku sudah menelepon polisi. Saat ia membuka mata, ia membeku. Bian Hoji sedang berdiri di depan TV. Jeritan itu berasal dari aktor dalam drama yang sedang diputar di layar. Jin Jaho meminta maaf dengan terburu-buru. Jadi, Anda memukul TV. Ini sudah tua. Bian Hoji menjelaskan. Kau harus memukulnya untuk mendapatkan gambar. Jin Jaho tertawa canggung. Anda tidak akan memukul saya juga, kan? Setelah kesalahpahaman diselesaikan, Bian Hoji menyuruhnya duduk di sofa dan menyerahkan secangkir kopi bertuliskan VIP only. Max Blend 2 sachet katanya sambil melihat cangkir itu. Jin Jaho bergumam. Bukankah ini seharusnya untuk klien VIP? Bian Hoji menjelaskan dengan tenang. Yang itu terlalu pahit. Tidak baik untuk kesehatanmu. Seseorang seusiamu butuh sesuatu yang manis untuk menjaga energimu tetap tinggi. Lalu ia langsung ke poin utamanya. Sekarang, bisakah kita bicara bisnis? Jika kita ingin Xiao Duan mati, langkah pertama adalah membuatnya dibebaskan. Dan disitulah masalah sebenarnya. Seperti yang kau tahu, kejahatannya sangat jelas. Setiap detail didokumentasikan sepenuhnya, seolah dia ingin bukti itu ditemukan. Sederhananya, pria ini seharusnya sangat mustahil untuk dibebaskan. Jin Jaho tidak bisa menahan diri untuk menyela. Anda mengatakan itu dengan terlalu percaya diri. Bian Hoji tersenyum. Tapi saudaramu di sini punya solusinya. Poin 1, itulah yang mengubah hal yang mustahil. Jin Jaho, saya pengacara Bian Hoji. Anda mungkin sudah tahu jawabannya sekarang. Jin Jaho tercengang. Ia tidak menyangka Bian Hoji telah menyelidiki sedalam ini. Tepat saat Jin Jaho ingin melihat Xiao Duan bebas, Bian Hoji menghentikannya karena bahkan setelah itu, tidak ada cara untuk membuatnya melarikan diri sepenuhnya. Penyelesaian tidak akan menghentikan hukuman pidana. Mengemudi dalam keadaan mabuk, tabrak lari, membuang tubuh. Setiap langkah tertangkap kamera. Bahkan presiden pun tidak bisa mengintervensi kasus seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Rencananya adalah bayaran ganda, tidak komisi ganda yang sempurna. Namun rencana itu runtuh tepat di langkah pertama. Jin Jaho ragu-ragu, lalu bertanya, tapi di film, agen rahasia menyusup dan merusak bukti. Apakah itu yang Anda lakukan juga, Tuan Bian? Bian Hoji langsung mengoreksi. Hei, aku pengacara. Merusak bukti, itu urusan mata-mata. Tiba-tiba, sebuah ide brilian melintas di pikirannya. Ia meraih tangan Jin Jaho dengan penuh semangat. Jin Jaho, apa kau tahu betapa pintarnya dirimu? Tak lama kemudian, karena bukti yang tidak mencukupi, Xiao Duan secara resmi dibebaskan. Keputusan itu memicu kemarahan publik yang luar biasa. Saat keluarga korban melempari telur, Bian Hoji berdiri di sana sambil tersenyum.
tidak menghindar sedikit pun. Ia menghindarinya dengan sempurna dan mencibir. Semuanya, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tolong maafkan aku, tapi apa yang bisa kulakukan? Hakim menyatakan aku tidak bersalah. Provokasi terang-terangan itu menuangkan bensin ke api. Keluarga korban berusaha keras menembus polisi. Dan sekarang, selamat datang di Bianhoji Legal. Di pengadilan, bukti benar-benar memegang kekuasaan mutlak. Setiap negara mengikuti sistem peradilan berbasis bukti yang ketat. Tapi melihat dari sisi sebaliknya, selama tidak ada bukti, kau aman. Tidak peduli apa yang dilakukan, dengan keahlian mematikannya sebagai pembunuh bayaran dan penguasaan hukum yang mengintimidasi, menyusup dan merusak bukti adalah hal yang sepele. Tepat saat itu, sebuah suara memanggil dari belakang. Pengacara Bianhoji. Ia berbalik dan bertanya dengan sopan, "Jaksa Han Jong-ui, apakah Anda memanggil saya?" Pria itu adalah Han Jong-ui, jaksa yang menangani kasus tersebut. Baru kembali dari pelatihan di AS, ia terus mengkhotbahkan keadilan. Namanya secara harfiah berarti keadilan. Condong lebih dekat, ia berkata pelan, "Tuan Bian, saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan, tapi jangan lupa, suatu hari nanti Anda mungkin berdiri di pengadilan sebagai terdakwa." Bianhoji menjawab dengan santai, "Tentu saja, sangat mungkin. Terima kasih atas pengingatnya, jaksa." Dengan itu, ia membiarkan pria itu pergi. Sepulang sekolah, Jin Jaho bergegas ke kantor hukum dan berlari langsung ke Bianhoji. "Saya sudah mendengar beritanya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Bianhoji menjawab dengan tenang. "Tahukah kau setiap kali aku memasuki ruang sidang, jaksa mulai membuat surat pengunduran diri mereka." Jin Jaho mencengkeramnya dan mengguncangnya dengan cemas. "Maka sudah saatnya menyingkirkan pembunuh itu, kan?" Bianhoji menekan tangan di kepalanya, memaksanya untuk tenang. "Jaho, aku mendengarmu, tapi beri aku sedikit ruang dulu. Sebelum itu, katakan padaku, apakah kau suka film dengan plot twist yang besar?" Jin Jaho mengatakan ia terkadang menontonnya, bingung mengapa itu penting. Bianhoji segera menampilkan klip pengawasan. "Ada sesuatu yang harus kau lihat." Jin Jaho mengenalinya. Rekaman yang Bianhoji hapus saat pembobolan, tapi yang ia pedulikan sekarang hanyalah membalas dendam ayahnya. Nada bicara Bianhoji berubah tajam. "Tidak, kau harus menonton ini." Ia menggeser video ke 2 jam 4 menit 2 detik, lalu ke 2 jam 4 menit 7 detik. "Apa yang kau perhatikan?" tanya Bianhoji. Jin Jaho mengerutkan kening. "Tidak ada yang terjadi. Masalahnya bukan apa yang terjadi," kata Bianhoji, "tapi mobilnya." Kendaraan memiliki peredam kejut. Tingginya berubah sedikit tergantung beban di dalamnya. Bagian pentingnya dimulai di sini. Melihat dengan cermat tulisan di panel itu. Setelah petunjuk itu, Jin Jaho akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah karena tinggi kendaraan berubah. Teks yang seharusnya disembunyikan menjadi terlihat. Bianhoji menjelaskan lagi, itu berarti ada sesuatu yang signifikan berubah di dalam mobil pada saat yang tepat itu. Selain Xiao Duan, ada orang ketiga di dalam kendaraan tak lama setelah kecelakaan. Orang itu bertukar kursi dengannya. Dengan kata lain, orang yang membunuh ayahmu mungkin bukan Xiao Duan sama sekali. Tentu saja, ini masih hipotesis. Kita butuh konfirmasi. Jin Jaho segera bertanya, "Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Jika ada pelaku lain, apa gunanya membiarkan Xiao pergi hanya untuk membunuhnya nanti?" Bianhoji menjawab dengan percaya diri, "Apa yang kau khawatirkan, Jaho? Kau sudah mempekerjakan pengacara pembunuh bayaran untuk menangani kasus ini." Malam turun dengan cepat. Kantor hukum menjadi benar-benar gelap saat Bianhoji meraba sepanjang rak buku yang ia ingat. Mekanisme itu tersembunyi di antara buku manual Go dan novel berjudul Cold Night. Bunyi klik samar bergema saat mekanisme aktif. Ia membuka rak buku dengan susah payah. Di baliknya terdapat gudang senjata rahasia. Senjata api dan bila pedang tersusun rapi, masker gas dan bahan peledak berbaris di sampingnya. Sebelumnya sore itu, setelah menenangkan Jin Jaho, Bianhoji menjelaskan bahwa Xiao Duan milik apa yang disebut geng MZ, organisasi berbasis sel terdesentralisasi, dengan anggota tersebar di mana-mana. Artinya, untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya, setiap anggota yang terkait harus dihadapi sekaligus. Jadi, aku akan menyusup ke mereka saat mereka berkumpul. Jin Jaho segera mencoba menghentikannya. Itu terlalu berbahaya. Bianhoji meyakinkannya. "Aku sudah melakukan ini selama lebih dari 10 tahun. Terkadang kau harus tidak terlihat seperti udara. Di lain waktu kau mengalir, masuk seperti air. Penyamaran yang sempurna. Itu keahlianku." Pada saat itu, seluruh geng MZ berkumpul di restoran Cina. Duduk di meja utama, Xiao Duan menyombongkan diri tentang bagaimana ia lolos dari hukuman seumur hidup. "Dengarkan, aku akan katakan sekali. Kurang bukti. Tidak bersalah." "Haha." Salah satu antek bertanya, "Bukankah kau memberi putra korban 10 miliar won?" Xiao mengangkat bahu. "Itu uang yang tidak akan pernah dia hasilkan seumur hidupnya. Biarkan dia berpura-pura menjadi ayah yang bertanggung jawab dan menyerahkannya kepada anaknya. Aku akan mendapatkannya kembali setelah beberapa bulan kerja keras." Di ruang obrolan investasi itu, yang kubutuhkan hanyalah bualan manis dan orang-orang idiot berbaris untuk melemparkan uang kepadaku. Tiba-tiba, Xiao melihat ke depan dengan seringai mengejek. "Yah, bukankah ini VIP kita dari ruang obrolan?" "Bos, bahasa Inggrismu mengesankan." Pria yang berlutut di lantai memohon, "Xiao Duan, tolong kembalikan uangnya. Itu seluruh tabungan hidupku." Xiao mencibir, "Kau berinvestasi dengan sukarela, bukan? Dan kau tahu persis apa ini. Kau menyimpan setiap sen, habis-habisan, dan kehilangan segalanya. Siapa yang harus disalahkan untuk itu?" Suaranya berubah dingin. "Kau sadar kita memiliki informasi seluruh keluargamu, bukan? Tempat kerjamu, detail kontak semua temanmu. Jika kita mau, salah satu dari foto yang kita ambil bisa diunggah di mana saja." Ia menyeringai. "Ngomong-ngomong, adikmu cukup
cukup manis. Tepat saat itu, salah satu antek mencondongkan tubuh dan berbisik, "Bos, ada tamu." Semua orang di ruangan itu menoleh ke arah pintu masuk sekaligus. Pendatang baru itu adalah Bian Hoji, dengan penyamaran penuh. Di dalam, ia menghela napas. "Aku sudah melakukan ini selama lebih dari 1 dekade. Mengapa orang-orang idiot ini memilih restoran Cina sebagai markas mereka?" Saat itu, Bian Hoji sedang menyamar sebagai pengantar barang yang membawa mie untuk Xiao Duan. Dua antek mendekat dengan seringnya mengejek, "Ada apa ini? Mengantar mie ke restoran Cina? Karena kau di sini, biarkan kami mencicipi seberapa enak mie itu." Mereka mengulurkan tangan untuk mengambil kotak makanan. Bian Hoji berteriak tidak dan mencengkeramnya erat. Xiao tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Suara itu terdengar familiar. "Lepaskan helmmu. Kau mengenalku, bukan?" Bian Hoji membeku. Ada jauh lebih banyak orang daripada yang diperkirakan. Mengapa mereka semua makan bersama seperti ini? Sialan. Atas perintah Xiao, seorang antek mengulurkan tangan ke helm. Bian Hoji menghitung dengan cepat. Jika ini berlanjut, rencananya selesai. Jika tidak ada solusi tersisa, kau bertarung. Untuk sepersekian detik, setiap bajingan membeku. Lalu mereka menyerbu maju sekaligus. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, Bian Hoji menjatuhkan mereka satu persatu dengan tangan kosong. "Aku melakukan semua masalah itu untuk menyusup ke tempat ini dengan sempurna," katanya dingin. "Dan kau merusak segalanya, Xiao Duan." Saat Bian Hoji melepas helmnya, pengenalan akhirnya muncul. "Itu kau, tapi pengacara tadi. Mengapa kau ada di sini?" "Tidak. Bagaimana kau menemukan tempat ini?" Setelah berurusan dengan setiap antek, Bian Hoji membersihkan lengan bajunya dengan tenang. "Kau terlalu kasar. Tidakkah kau tahu cara berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua? Bahkan jika aku menghabisi kalian semua, aku tetap akan berjalan keluar tanpa bersalah." Xiao Duan tampak bingung. "Apa yang kau bicarakan?" Bian Hoji menjawab dengan tenang. "Bukankah ini persis yang paling kau sukai? Pada akhirnya, kasus ini akan tetap ditutup karena kurang bukti." Seorang pria berotot di dekatnya tertawa dingin. "Kurang bukti? Beri aku istirahat. Apakah pengacara sekarang seburuk itu dalam matematika dasar? Apakah kau bahkan mengerti situasinya? Kau sendirian dan ada 9 dari kami." Bian Hoji terdiam sejenak. 9 anggota geng yang kuat versus 1 teri. Siapapun akan mengatakan teri itu berada di posisi yang kurang menguntungkan. Tapi ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Jenis pelatihan apa yang aku lalui untuk menangkap orang sepertimu? Pelatihan gas air mata di panti asuhan Glory. Bukan gas biasa, tapi jenis yang membuatmu merasa seperti sekarat setiap hari. Tenggorokanmu robek di neraka murni. Bahkan di neraka itu, aku bertahan setiap hari. Saat Bian Hoji menggeledah kotak pengiriman, ia berbicara perlahan kepada Duan. "Oh, kau tahu mengapa satu pemikiran membuatku tetap hidup selama ini? Pemikiran itu adalah, tolong, siapapun boleh. Bahkan hanya untuk 1 hari, aku ingin mencoba." Semua orang secara naluriah menatap granat panti asuhan. Ia melemparkannya saat granat itu meledak. Bian Hoji merentangkan tangannya lebar-lebar dan berteriak, "Soume." Tepat saat ia menikmati momen itu, ada sesuatu yang terasa salah. Itu bukan gas air mata, itu adalah flashbang. Sang VIP sudah menutupi matanya sebelumnya. Saat cahaya pudar dan VIP membuka matanya, ia melihat Bian Hoji dan para bajingan semua melakukan tarian canggung yang aneh. Sesaat kemudian, Bian Hoji menggosok matanya dan mengutuk, "Kalian pengecut yang menyedihkan. Itulah mengapa kalian akan selalu menjadi bajingan rendahan." Bahkan ketika beberapa mencoba menyangkal tanggung jawab, iya, bersikeras mereka membayar dengan darah. Xiao Duan meraung, mata terbuka lebar dengan kemarahan. "Kau bajingan, memohon tidak akan menyelamatkanmu sekarang. Aku akan membunuhmu." Semua bajingan menyerbu Bian Hoji sekaligus. Xiao berkata dengan muram, "Jika kau hanya mematuhi hukum, kau bisa hidup lama. Tapi sendirian, kau tidak bisa mengakhiri ini." Lalu ada sesuatu yang terasa salah. Bian Hoji berdiri benar-benar diam, namun rasa bahaya yang luar biasa terpancar darinya. Xiao tergagap, "Tunggu." Tapi 2 antek sudah melayang, menerjang ke arah Bian Hoji. Xiao akhirnya berteriak, "Berhenti, kalian semua." Terlambat, kepalan tangan Bian Hoji ditembakkan seperti peluru meriam. Kedua pria itu terlempar. Bian Hoji berbicara dengan dingin. "Kejahatan intimidasi, mengancam atau membahayakan orang lain, dapat dipidana dengan denda hingga 5 juta won atau hingga 3 tahun penjara." Seorang berandalan menghantamkan kursi kayu ke bawah lalu melingkarkan lengannya di leher Bian Hoji. Pria lain bergegas masuk mengayunkan tongkat. Bian Hoji tetap tenang. Kejahatan pemerasan, menuntut uang atau manfaat melalui ancaman, dapat dipidana dengan denda hingga 20 juta won atau hingga 10 tahun penjara. Suara gedebuk berat bergema. Para bajingan menghantam lantai satu demi satu. Bian Hoji mendarat dengan mantap. Ia berdiri di sana, memancarkan otoritas. Xiao Duan gemetar hebat bahwa ia tahu ia tidak membayangkannya. Salah satu dari sedikit hal yang diajarkan oleh 20 tahunnya sebagai bajingan adalah cara mengenali mata predator. Naluri itu adalah kunci untuk bertahan hidup dan memanjat ke atas dengan cepat. Dan sekarang, setiap helai rambut di lengannya berteriak, "Pria ini berbahaya." Bian Hoji mengistirahatkan satu tangan di meja, berpikir dengan tenang. Mungkin ia menghabiskan terlalu banyak waktu belajar sehingga tubuhnya menjadi agak kaku. Xiao Duan berdiri dengan hormat di depannya. Bian Hoji memberi isyarat agar ia duduk. Saat Xiao duduk, Bian Hoji menggonggong dengan tajam. "Siapa yang bilang kau boleh duduk di kursi?" Xiao Duan panik dan berlutut. Baru kemudian Bian Hoji berbicara dengan dingin. "Mulai sekarang, jawab pertanyaanku dengan jujur." Xiao mengangguk dengan panik. Bersumpah ia akan menceritakan segalanya, bahkan kata sandi pintu pacarnya jika diperlukan. Bian Hoji langsung ke poin utamanya. "Siapa yang mendukungmu?" Xiao ragu-ragu, jelas terlalu takut untuk menjawab. Bian Hoji memukulnya lagi dan berkata
berkata datar. Jawab dengan percaya diri atau mengaku dengan benar tapi jujur, saya tidak akan percaya apapun yang kau katakan karena saya punya teman yang jauh lebih jujur darimu. Pria ini, saat ia melihat wallpaper layar kunci ponsel, Bian Hoji menyipitkan mata dan bergumam, maaf nona, hanya sentuhan cepat. Ia kemudian membuka akun media sosial Xiao Duan. Matanya tiba-tiba melebar. Di layar ada postingan yang memamerkan jam tangan emas dan mobil mewah. Itu ditandai ke akun iklan bernama Stock Reading Style yang membanggakan jaminan keuntungan 500%. Bian Hoji berdecak. Anak-anak seperti ini selalu menyebabkan masalah. Lalu ia menemukan apa yang ia cari. Dalam riwayat obrolan, ia melihat wajah yang familiar. Senyum muncul di bibir Bian Hoji. Yah, ini baru saja menjadi menarik. Keesokan paginya, Qin Jiwoo datang ke kantor untuk menanyakan tentang tadi malam. Ia memanggil bahkan sebelum mencapai pintu. Hei paman, aku di sini. Bian Hoji yang bermalas-malasan di sofa membalas. Kau tidak pernah sekalipun berpikir untuk memanggilku. Bro, kan? Namun ia tersenyum saat melihat Jiwoo. Ah, Jiwoo kita ada di sini. Rekomendasi spesial hari ini. Kopi Max Platinum Blend. Jiwoo menepisnya. Kau harus minum itu sendiri. Paman, setelah duduk, Bian Hoji berubah serius. Ini lebih rumit dari yang kita kira. Aku akan menjelaskannya sekali. Dengarkan baik-baik. Ia menunjuk selembar kertas di atas meja. Ini adalah bagian organisasi kelompok Xiao Duan. Jiwoo menatapnya, mata lebar. Ini tidak mungkin nyata, kan? Bian Hoji menjawab dengan tenang, terkejut. Yang mengejutkan, Jiwoo menjawab dengan serius, ini digambar dengan buruk. Terakhir kali juga. Apakah bagian organisasi lelucon sekarang? Apakah anak TK yang menggambar ini? Sungguh pemborosan kertas. Ia ragu-ragu lalu bertanya, Anda tidak menggambar ini, kan? Bian Hoji menyangkalnya sedikit terlalu cepat. Tentu saja tidak. Jiwoo membalas, lalu kenapa wajahmu merah? Bian Hoji bersikeras, sama sekali tidak merah. Bian Hoji meremas bagian organisasi itu menjadi bola dan membuangnya ke samping. Qin Jiwoo, itu tidak penting. Ia melanjutkan, jika ada ruang obrolan yang mengklaim kau bisa menghasilkan banyak uang, menurutmu apakah siswa akan bergabung? Jiwoo berpikir sejenak. Akan aneh jika tidak bergabung, bahkan jika itu terasa berisiko. Bian Hoji bertanya, apa maksudmu? Jiwoo menjelaskan, mencurigakan betapa mudahnya mereka membagikan uang, tapi aku mungkin masih akan mencoba. Ekspresi Bian Hoji langsung mengeras. Itu persisnya. Mereka memanfaatkan pola pikir itu dengan sempurna. Jiwoo bergumam, jadi, apakah kau akan membuang kertas tak berguna itu atau tidak? Mengabaikan sindiran itu, Bian Hoji mengangkat ponselnya. Apakah kau pernah mendengar pembacaan saham? Coba lihat ruang obrolan ini. Jiwoo meliriknya dan menggelengkan kepala. Aku tidak tahu apa ini. Bian Hoji mengangkat bahu. Begitu juga aku sampai baru-baru ini. Sekarang dengarkan baik-baik. Bayangkan sebuah tempat yang memberitahu Anda sebelumnya saham mana yang pasti menghasilkan uang. Jika operator mengklaim kekayaanmu akan meroket saat kau bergabung. Orang-orang bergegas masuk mengejar mimpi. Uang mudah dan membuang semua tabungan mereka ke dalamnya. Begitu waktunya tepat, operator meledakkan bom dan menghilang dengan uang tunai. Keluarga yang hancur oleh ini bukan hal yang jarang. Orang yang membunuh ayahmu mungkin terhubung dengan ruang baca ini. Jiwoo melompat berdiri, marah. Jika ada begitu banyak korban, apa yang dilakukan polisi? Mari laporkan sekarang. Bian Hoji memotongnya. Tidak sesederhana itu. Mereka beroperasi melalui akun virtual dan IP luar negeri, melacaknya hampir mustahil. Jiwoo mendesak dengan mendesak. Jika di luar negeri, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita membiarkan pelaku sebenarnya lolos? Bian Hoji menjawab dengan tenang. Tapi pengacara Road menemukan terobosan. Saya sudah mengidentifikasi sang pemancing, orang yang memancing orang ke dalam ruangan. Tangkap mereka dan ikan besar akan mengikuti. Jiwoo mengambil buku sketsa dan mengerutkan kening. Jadi, siapa itu? Aku bahkan tidak bisa mengatakan apakah gambar ini manusia atau hewan. Bian Hoji langsung berkeringat. Jangan kaget. Kau mungkin benar-benar mengenal orang ini. Ia menampilkan foto. Yang ini, kenal dia? Jiwoo menjawab segera. Tentu saja, itu Kristal. Dia streamer yang sangat terkenal. Jiwoo ragu-ragu. Dia kuncinya. Bian Hoji mengangguk. Ya, saya berencana untuk bertemu dengannya segera. Jiwoo mengerutkan kening. Saya tidak berpikir itu tujuan sebenarnya. Ini tidak akan berhasil. Bian Hoji membeku. Mengapa? Jiwoo menjelaskan dengan serius. Dia dikenal sebagai hantu. Tidak ada yang tahu di mana dia tumbuh, nama aslinya, atau di mana dia tinggal. Ada banyak rumor online, tapi tidak ada satupun teman sekelas yang pernah maju. Bagaimana Anda tahu tentang dia, Paman? Bian Hoji tersenyum percaya diri. Semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan. Itu keahlian pengacara Road. Ia menunjuk ke layar. Lihat di sini. Ini kuncinya untuk bertemu dengannya. Jiwoo berasumsi itu hanya siaran langsung biasa. Bagaimana ini bisa membawamu padanya? Lalu kesadaran menghantamnya. Bian Hoji berkata dengan tenang, seorang anak sepintar dia tidak perlu khawatir tentang masa depan. Hantu? Bian Hoji bergumam, wanita tanpa info yang bisa dilacak. Begitu misterius seolah bahkan napasnya pun tersembunyi. Pengacara Road sudah menemukan cara untuk bertemu dengannya. Sementara itu, di kantor jaksa, Han Jong-ui sedang memarahi timnya. Semua file bukti hilang. Apa yang kalian lakukan? Temukan semua yang terkait dengan Xiao Duan. Sekarang, 2. Staf mengamati dari samping dan berbisik. Pengacara itu? Apa artinya itu? Saya mendengar setiap pengacara yang lawan jaksa Han akhirnya pergi sambil menangis. Ini kekalahan pertamanya.
Katanya, dan itu dari pengacara baru. Pikiran Han Jong-ui terus berputar kembali ke kesimpulan yang sama. Mustahil. Semua bukti dan catatan menghilang seolah-olah itu bohong. Pasti dia. Rahangnya mengencang. Bian Hoji, apa yang kau lakukan? Tidak. Apa kau ini? Setelah lama terdiam, Han Jong-ui melakukan panggilan. Ini Han Jong-ui. Ada seseorang yang perlu Anda selidiki. Pada saat yang sama, di sisi lain, target terobosan mereka, Crystal, sedang melakukan siaran langsung. Tersenyum pada kamera. Ia berkata, aku suka pria jujur yang memperlakukanku seperti putri. Hati-hati, perhatian, dan tulus. Apakah menurutmu, takdir seperti itu akan pernah datang padaku? Menonton siaran itu, Bian Hoji menjawab dengan percaya diri. Tentu saja. Jiwoo segera meringis. Wajah apa itu? Itu menjijikan. Bian Hoji tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Jiwoo, bagaimana kau bisa kenal Crystal? Jiwoo menjawab, dia sangat terkenal di antara orang-orang seusia kita. Tidakkah kau mendengar julukan yang membuatnya meledak? Dewi seksi dan imut. Crystal. Wajah Bian Hoji membeku karena terkejut. Jiwoo berdecak. Paman, apa yang sedang Anda bayangkan sekarang? Jiwoo menjelaskan, serius, dia seksi, dia imut, dan dia pada dasarnya Dewi. Gabungkan dan kau mendapatkan Dewi seksi dan imut Crystal. Bian Hoji melambaikan tangannya dengan cepat. Aku tahu apa artinya. Jiwoo mempertimbangkan untuk mengoreksinya lalu memutuskan untuk tidak repot. Bagaimanapun, Crystal tidak pada level yang sama dengan streamer biasa. Bian Hoji menatap layar dan berkata, kau bisa tahu dia sangat cantik. Jiwoo menghela napas. Bisakah Anda serius sekali saja? Tapi ya, dia pasti berbeda dan dia tidak melakukan siaran untuk menghasilkan uang. Bian Hoji membalas segera, percaya diri seperti biasa. Tidak mungkin. Jika bukan untuk uang, mengapa siaran? Kemana perginya pendapatan itu? Disumbangkan. Jiwoo menjawab datar, semuanya. Dia menyumbangkan segalanya. Bian Hoji secara refleks menepisnya. Tentu. Semua orang menyumbang segalanya di beberapa titik dalam hidup. Lalu itu menghantamnya. Ia tersentak tegak. Segalanya? Orang macam apa yang melakukan itu? Jiwoo menjelaskan, ada rumor dia chaebol generasi ketiga yang menyembunyikan identitasnya. Siaran hanyalah hobi. Jika itu benar, akankah dia peduli dengan sedikit uang tip? Bian Hoji terdiam berpikir. Lalu itu bahkan lebih aneh. Jiwoo tidak mengerti apa yang ia maksud. Bian Hoji memberi syarat padanya untuk memikirkannya. Jika dia sekaya itu, apa yang masih dia lewatkan? Mengapa terlibat dengan penjahat busuk seperti Xiao Duan? Jiwoo menatap dengan shock. Sekarang setelah Anda mengatakannya, Anda benar. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Bian Hoji tiba-tiba melompat ke kakinya penuh energi. Bagaimana kalau kita pergi mencarinya sekarang juga? Jiwoo segera terlihat putus asa. Maksud saya, bagaimana caranya? Tidak ada yang tahu nama asli Crystal, latar belakang, atau bahkan di mana dia tinggal. Bagaimana Anda melacak seseorang seperti itu? Bian Hoji menyeringai percaya diri. Apakah kau meremehkan? Pengacara Road, tonton dengan cermat. Inilah yang bisa kulakukan. Malam turun dengan cepat. Selama beberapa jam. Berikutnya, Bian Hoji mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya gagal. Jiwoo duduk diam di sofa menonton. Ia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, pria ini bicara omong kosong sepanjang waktu. Bagaimana dia bisa menjadi pengacara? Tapi melihat ini, ia menyadari Bian Hoji memiliki sisi serius juga. Kalau dipikir-pikir, Jiwoo pernah mendengar metode investigasi sebelumnya, menggunakan sudut matahari terbenam untuk menentukan arah, lalu mengidentifikasi lokasi melalui bangunan di sekitar, apa yang disebut metodologi detektif. Mungkin aku menilai dia terlalu cepat. Paman ini mungkin lebih mampu daripada yang kupikirkan. Saat matahari terbit, meja ditutupi dengan cangkir kertas kosong, sisa paket kopi berserakan di mana-mana. Bian Hoji jelas telah begadang. Jiwoo, sementara itu, tertidur lelap di sofa. Tiba-tiba, Bian Hoji berteriak, aku menemukannya. Jiwoo tersentak bangun, bergumam dalam tidurnya, ada terlalu banyak bahan mengerikan di subsosis darah itu. Kembali ke realitas, ia bergegas mendekat. Anda menemukan lokasinya dengan menghitung sudut, kami mendengarkan kereta di luar. Bian Hoji membusungkan dadanya dengan bangga. Jauh lebih bisa diandalkan daripada itu. Jiwoo menatap layar. Apa ini? Matanya melebar. Jangan bilang, ini caranya? Ia dengan penuh semangat menunjukkan hasilnya. Itu benar. Saya akhirnya menarik voucher kencan 1 hari. Saya begadang sepanjang malam dan membuang seluruh tabungan saya, 5 juta won, hanya untuk mendapatkan ini. Detik berikutnya, Jiwoo meninjunya di kepala dan berteriak, Paman, ia begadang sepanjang malam untuk ini. Setelah tenang, Bian Hoji memikirkannya. Metodenya aneh, tentu, tapi setidaknya ia telah mengamankan cara untuk bertemu dengannya. Jiwoo mengangkat kekhawatiran lain bahwa jika ia mencoba menggali hubungannya dengan Xiao Duan atau ruang obrolan itu, mereka akan memutus jejak segera dan menghilang. Tapi Bian Hoji menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang itu. Jiwoo bertanya mengapa. Bian Hoji melengkungkan bibirnya menjadi senyum, karena saya sudah punya cara cerdik untuk menghindari memicu kecurigaannya. Tak lama kemudian, di luar restoran kelas atas, beberapa pejalan kaki tiba-tiba berhenti di jalur mereka. Berdiri tepat di depan mereka adalah Crystal, Dewi seksi dan imut itu sendiri. Menatap fitur wajahnya yang tanpa celah, orang-orang berbisik kagum. Dia bahkan lebih cantik dalam kehidupan nyata. Tidak ada kamera yang bisa menangkap proporsinya. Siapa yang dia tunggu? Pacarnya? Tiba-tiba, mereka melihat seorang pria berjalan ke arahnya. Apakah itu benar-benar pacarnya? Orang macam apa? Itu, mungkin Taipan Timur Tengah yang kaya dan tampan juga. Pria itu berhenti di depan Crystal dan berkata dengan sopan, Nona Crystal,
Saya Howie 123 yang Anda temui hari ini. Saya mendengar tipe ideal Anda adalah seseorang yang memperlakukan Anda seperti putri. Mendengar suaranya, Crystal dengan cepat berbalik untuk menyambutnya. Dari kejauhan, Jiwoo mengamati segalanya terungkap. Menyamar, Bian Hoji bertanya dengan nada gentleman, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengantar Anda? Jiwoo berteriak secara internal, paman, kalimat itu sudah ketinggalan zaman. Di perjalanan, Bian Hoji bertanya dengan bijaksana, perjalanan ke sini tidak terlalu lama, kan? Tolong izinkan saya untuk mengantar Anda kembali. Saya tahu rute bus dalam kota yang bagus. Crystal dengan sopan menolak, menjelaskan ia menyetir sendiri dan hanya butuh 1 jam. Mendengarkan segalanya, Jiwoo berpikir dalam hati, dia sudah dijaga sejak awal. Informasi macam apa yang bisa dia dapatkan dari seseorang seperti ini? Bisakah saya benar-benar mempercayainya? Segera mereka memasuki restoran yang dipesan dan duduk. Bian Hoji jelas datang dengan strategi bertahan kencan hari pertama. Langkah pertama di kepalanya adalah menunjukkan pesona maskulin. Ia berbicara serius. Stea setebal ini akan kejam bagi bibir yang sehalus milik Anda. Izinkan saya mengunyah. Tidak, potongkan untuk Anda. Crystal memaksakan senyum sopan dan berterima kasih padanya. Tiba-tiba, kilatan tajam muncul di mata Bian Hoji. Dalam sekejap, pisaunya bergerak, memotong steak menjadi potongan rapi dengan presisi bedah. Ia menyerahkan piring itu kepada Crystal seperti seorang pria terhormat. Meskipun tampilan steaknya sekarang dipertanyakan, ia mempertahankan senyumnya dan berterima kasih padanya. Dari jauh, Jiwoo bergumam, apakah itu steak tartar atau apa? Setelah makan, Jiwoo terus membuntuti mereka, berpikir dalam hati, paman itu terlihat mencurigakan, tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Ia berteriak secara internal, ini bukan investigasi sama sekali. Dia hanya menikmati kencan. Segera, kencan itu berakhir. Bian Hoji menawarkan perpisahan yang sopan dan Crystal berkata ia bersenang-senang. Saat Bian Hoji melanjutkan perpisahannya, Crystal tiba-tiba membungkuk dan memotongnya. Saya benar-benar menikmati hari ini, Tuan Hoye. Saya berharap Anda bahagia di masa depan, Tuan Hoye. Kembali ke kantor hukum, Jiwoo tidak berhenti menggodanya. Anda tersenyum begitu lebar hingga mencapai telinga Anda. Yo, ngiler seperti orang gila. Saya pikir lingkungan sekitar banjir. Yo, Bian Hoji, jawabnya dengan tenang. Jiwoo menambahkan itu ke setiap kalimat tidak secara ajaib membuatnya sopan. Jiwoo akhirnya membentak. Jadi, apakah Anda menikmati kencan 5 juta won Anda? Kita menghabiskan uang dan waktu. Apa yang sebenarnya kita dapatkan? Bian Hoji melamun. Jadi Crystal jauh lebih misterius dan jauh lebih polos dari yang kita bayangkan. Misterius? Terlalu misterius. Tapi mengapa? Mendengar ini, Jiwoo menyingsingkan lengan bajunya, siap untuk mendisiplinkan pamannya. Lalu Bian Hoji tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Mengapa seorang chaebol generasi ketiga harus tidur di tempat kasar? Jiwoo menatapnya dengan tidak percaya. Tidur di jalanan? Itu mustahil. Bian Hoji tiba-tiba membacakan alamat 2222-172 Beyond Gillianjiro, Kota Sajing, Provinsi Jiangxi. Jiwoo membeku. Mengapa Anda tiba-tiba bicara tentang Yanjiro? Sebelum ia bisa bertanya lebih banyak, Bian Hoji menjawab dengan tenang. Ya, itu alamat Crystal. Jiwoo meledak. Anda bahkan menemukan alamatnya. Bagaimana Anda melakukan itu? Saya mengawasi Anda sepanjang waktu. Cara Anda menonton Crystal ngiler. Bian Hoji membalas segera. Cukup, bukankah sudah kubilang, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan wanita dariku. Pertama, waktu perjalanan. Ketika saya bertanya apakah dia butuh pengantar, dia bilang perjalanan sekitar 1 jam. 1 jam mungkin terdengar santai, tapi kopinya hampir habis, lengan bajunya basah, dan matanya benar-benar mencair. Itu berarti perjalanan 1 jam bukan kebohongan. Dan kopi itu berasal dari merek kafe regional yang jarang terlihat di Seoul Pusat. Petunjuk terakhir adalah aromanya, bau khas yang tidak bisa ditutupi parfum apapun. Ketika bubuk pewarna bertemu dengan agen produksi, itu menghasilkan bau tajam yang tidak menyenangkan. Wanita itu jelas tinggal di atau dekat pabrik pewarna. Dalam 1 jam perjalanan dari lokasi kencan kita, dengan kafe bermerek dan pabrik pewarna di dekatnya, hanya ada 1 tempat yang mungkin, kata Jiwoo kaget. Jadi semua ngiler itu sebenarnya punya tujuan. Bian Hoji, tanya Jiwoo datar, apakah Anda melakukan ini dengan sengaja? Jiwoo menjadi bersemangat. Maka mari kita serbu pabriknya. Ambil bukti sebelum mereka lari. Bian Hoji menghentikannya dengan tenang. Mendekati sekarang akan sembrono. Apakah kau tahu apa yang paling baik dilakukan organisasi bawah tanah? Menghancurkan bukti dan menghilang. Itu sebabnya saat polisi tiba, tidak ada yang tersisa. Untuk menangkap pelaku sebenarnya, kita harus menyusup ke organisasi itu. Menjadi anggota? Tidak. Itu akan memakan waktu terlalu lama. Jiwoo lalu berkata, ini sebenarnya sangat sederhana. Bian Hoji mengerutkan kening. Apa maksudmu? Jiwoo menjelaskan, bukankah Anda sendiri yang mengatakannya? Ketika orang mencurigakan muncul, mereka memutuskan hubungan dan lari. Jadi solusinya mudah, kita hanya masuk diam-diam. Bian Hoji menghela napas pasrah, jika kau benar-benar perlu buang air besar, lakukanlah. Aku tidak bercanda tentang ini. Jadi pergilah. Tapi Jiwoo bersikeras kali ini ia serius. Jiwoo menambahkan, Anda pandai dalam hal seperti ini, kan? Seperti di restoran Cina. Bian Hoji akhirnya mengerti apa yang ia maksud dan mengepalkan tinjunya padanya. Mengapa tinju membawa beban serius? Kau tahu? Jiwoo
dengan cepat mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud begitu, lalu mencondongkan tubuh dan membisikkan rencananya. Saat ia mendengarnya, Bian Hoji ambruk ke lantai karena terkejut, berteriak, "Apakah kau gila? Aku tidak bisa melakukan ini. Tidak mungkin. Benar-benar tidak." Keesokan harinya, Bian Hoji masih muncul di pabrik pewarna. Jiwoo meyakinkannya melalui telepon, mengatakan tidak ada yang akan mencurigai apapun dan bahwa ia akan memandunya langkah demi langkah. Dengan keraguan di hatinya, Bian Hoji mengetuk pintu, tinju mengepal erat. Ia terus bergumam pada dirinya sendiri, "Ini gila. Benar-benar gila. Tidak mungkin rencana ini berhasil. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku akan kembali setelah aku menemukan solusi lain." Tiba-tiba, seseorang di dalam pabrik berteriak, "Bajingan mana yang membuat kebisingan pagi-pagi sekali?" Seorang pria kekar membuka pintu dan bertanya dengan tidak sabar, "Apa yang kau inginkan?" Jantung Bian Hoji mencelos. Ia pikir ia sudah tamat, tapi tidak ada jalan kembali sekarang. Ia harus habis-habisan. Berpakaian sebagai wanita, Bian Hoji dengan malu-malu berkata, "Halo, apa?" "Ya, ini adalah Bian Hoji dengan derat penuh. Jelas, jebakan madu yang direncanakan dengan cermat oleh Jiwoo." Kilas balik ke malam sebelumnya. Bian Hoji menatap Jiwoo dengan bingung, menunjuk poster di tangan Jiwoo, lalu menunjuk dirinya sendiri. Ia segera ambruk, berteriak, "Apakah kau gila? Apakah menurutmu menjadi wanita itu mudah? Bagaimana aku bisa cross-dress?" Jiwoo dengan tenang menjawab, "Tempat itu akan mencurigai bahkan jika bibi muncul. Menurutmu apa yang terjadi jika pria berkeringat sepertimu berjalan masuk? Teknik makeup sangat gila hari ini. Bahkan pria tua bisa berubah menjadi gadis SMA. Tambahkan sedikit bantalan di sana-sini. Penyamaran sempurna." Bian Hoji memprotes dengan putus asa. "Pasti ada cara lain. Bagaimana dengan menjadi ninja? Jika aku bisa menjadi tidak terlihat." "Wof." Jiwoo meletakkan tangan di bahunya dan berkata dengan tegas, "Percayalah padaku, paman, kau punya wajah seperti itu." Bian Hoji berkedip. "Wajah seperti apa itu seharusnya?" Detik berikutnya, Jiwoo memegang satu set alat makeup lengkap. Bian Hoji panik. "Jauhkan dirimu dariku, iblis. Mengapa tidak kau saja yang melakukannya? Kau cantik. Semua orang akan menyukaimu. Aku benar-benar tidak bisa." Sesaat kemudian, Bian Hoji menatap dirinya di cermin, mengagumi penampilannya. Ini benar-benar visual level idola. Jiwoo, bagaimanapun, menjawab dengan dingin, "Masih ada yang kurang," dan terus merias makeupnya. Bian Hoji berkata dengan percaya diri, "Sempurna. Tidak mungkin aku tidak akan menipu anggota geng itu." Jin Jaho menyuruhnya berlatih dulu, jadi mereka menjalankannya bersama. Bian Hoji mencubit suaranya dan berkata dengan manis, "Oh Tuhan, Jaho, kau terlalu tampan." Pada saat itu, pria besar menatap Bian Hoji dengan pakaian wanita dan bergumam, "Bajingan sialan itu. Beraninya mereka menarik hal semacam ini di sini." Lalu ia menoleh ke arah pabrik dan berteriak, "Kalian idiot, keluarkan pantat kalian ke sini sekarang." Bian Hoji mengira rencananya telah berhasil. Gagal. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik kepada Jin Jaho, "Ini tidak akan berhasil. Tidak akan ada yang mengira aku seorang wanita." Namun sedetik kemudian, si pria besar membentak, "Kalian bodoh, kalian membiarkan tamu VIP menunggu di luar. Cepat keluar dan sambut dia." Saat itulah Bian Howi menyadari bahwa mereka sama sekali tidak mengenali penyamarannya. Hatinya pun mantap, biarlah. Jika keadaan memburuk, dia tinggal menghabisi mereka semua. Berubah ke nada suara wanita yang lembut, Bian Ha berkata, "Aku dengar jika datang ke sini, aku bisa menjadi streamer papan atas, jadi aku memutuskan untuk mencobanya." Pria besar itu tersenyum lebar. "Kami memang sedang kekurangan streamer wanita belakangan ini." Dan dia pun melangkah masuk, "Cantik juga. Ini benar-benar anugerah dari langit." Tanpa berpikir panjang, dia mendorong Bianji ke dalam dan berkata dengan bangga, "Dari mana kau tahu soal kami? Kami adalah pakar pencetak bintang nomor 1 di dunia." Meskipun berhasil masuk, Bian Howi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Siaran langsung di tempat seperti ini? Serius? Begitu berada di dalam, si pria besar berteriak lagi, "Hei, sapa dia? Dia orang baru." Saat itulah Bian Howi akhirnya melihat kenyataan tempat itu. Ada belasan anggota geng yang terlihat jelas, dan siaran langsung di tempat seperti ini terasa sangat salah. Dia segera memberi kabar terbaru kepada Ganjia. Infiltrasi berhasil, tetapi ada sesuatu yang benar-benar aneh dengan tempat ini. Beberapa pria mengerumuninya dan mulai menanyakan ukuran tubuhnya. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, "Jika mau, aku bisa mengukurnya sendiri untukmu." Berakting imut, Bian Howi tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Paman. Aku ini streamer pendatang baru yang pemalu. Aku akan mencarimu lain kali untuk urusan ukur-mengukur." Melihat betapa terbukanya dia, para pria itu tertawa. "Sepertinya kita kedatangan pemula yang seksi. Mari kita berteman mulai sekarang." Melihat tidak ada yang curiga, Bian Howi akhirnya merasa lega. Ini berjalan jauh lebih mulus dari yang diperkirakan, tapi aku harus segera menemukan kristal. Saat itu juga, si pria besar yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. "Tunggu, sebentar. Bukankah ini terasa aneh? Bagaimana kau tahu tempat ini adalah studio streamer sedari awal?" Jantung Bian Ha berdegup kencang di dadanya. Denyut nadinya melonjak, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Saat dia terdiam, pria besar itu mengulurkan tangannya. "Jika kau tidak menjawab, serahkan ponselmu." Di sisi lain, Jinju juga ikut panik. Jika Bianji tertangkap di sini, semuanya akan berakhir. Tiba-tiba, Bian Ha meliukkan pinggulnya sedikit. Sekali lagi, dia memanfaatkan penampilannya secara maksimal, berlaga imut sambil berkata, "Aku diperkenalkan oleh Dukana, tapi dia menurunkanku lalu pergi. Kupikir kalian mungkin belum menerima pesannya." Mendengar itu, Ginga menjadi sangat tegang hingga hampir berhenti bernapas. Yang mengejutkan, pria itu malah percaya dan menjadi tenang. "Hah, apa? Xiao, Hadouken yang mengirimmu. Harusnya kau bilang begitu sedari awal." Setelah itu, pria besar itu membawa Bian Ha lebih jauh ke dalam. Bian Ha mengambil kesempatan
kesempatan untuk memindai sekelilingnya. Pada akhirnya, yang dia lihat hanyalah mesin-mesin tua dan kontainer yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang terlihat seperti studio siaran langsung. Lalu si pria besar tiba-tiba bertanya, "Sudahkah kau memikirkan konten seperti apa yang ingin kau siarkan?" Bian Haoji berpura-pura berpikir sejenak sebelum dengan santai menyebutkan tentang ruang baca saham. Pria besar itu tertawa. "Cara bicaramu terdengar seperti kau tahu segalanya. Kebetulan itu adalah spesialisasi kami. Kami punya banyak orang yang bisa memberimu saran." Bian Hou dengan cepat bertanya, "Benarkah? Apa kau kenal Crystal?" Pria besar itu berkata dia adalah streamer ruang baca saham yang cukup terkenal. Tentu saja, Bian Haoji menjawab kalau soal ruang baca saham, tidak ada yang bisa mengalahkan Dewi Crystal yang seksi dan menggemaskan. Di dalam hati, Bian Ha mencibir. "Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Dia telah menguras seluruh tabungannya, 5 juta won, demi wanita itu." Pria besar itu berhenti lagi dan menunjuk ke depan. "Ini studio Crystal. Dia seniormu. Dia bisa mengajarimu banyak hal. Masuk dan bicaralah dengannya." Bian Haoji tidak menyangka ruang siarannya berada di dalam kontainer pengiriman. Namun lebih dari itu, dia merasa penasaran seperti apa rupa Crystal di luar kamera. "Mari kita pikirkan baik-baik," katanya pada diri sendiri. Apa yang akan dia kenakan di rumah saat dia benar-benar merasa nyaman? Begitu dia melangkah masuk, mata Bian Ha mencari sosok Crystal. Lagi pula, dia hanya pernah melihatnya di layar. Kemudian matanya membelalak. Crystal di depannya sama sekali tidak mirip dengan wanita yang dia ajak kencan kemarin. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah ini benar-benar Crystal? Apakah ini orang yang sama dengan kemarin? Atmosfernya benar-benar berbeda dari mimpinya. Wajahnya tampak lesu, matanya hampa tanpa jejak harapan. Bian Hou tidak tahu apa yang telah dilalui wanita ini. Sebelum pergi, pria besar itu menyuruh mereka untuk saling menyapa dan mengingatkan Crystal untuk mengajari pendatang baru itu beberapa hal. Namun sesaat sebelum dia pergi, nadanya berubah dingin. Dia memperingatkan Crystal untuk sadar diri, kecuali jika dia ingin berakhir seperti itu lagi. Setelah itu, Bin Ha duduk di sofa. Keheningan yang menekan memenuhi ruangan, tak satu pun dari mereka berani bicara lebih dulu. Setelah sekian lama, Geneju tidak tahan lagi dan mendesaknya dengan tenang untuk mulai mencari kesamaan. Bian Hou mengatur pikirannya. "Baiklah, untuk menemukan pelaku yang sebenarnya, aku harus mendekati target. Dan untuk melakukan itu, aku butuh mata yang bisa melihat menembus orang lain. Itu selalu menjadi spesialisasinya." Bian Hou melangkah mendekat dan bertanya dengan hati-hati, "Maaf mengganggu. Apakah kau sedang depresi?" Namun, Crystal tidak merespons sama sekali. Di ujung telepon, Jinju tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat pelan. Bian Haoji dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya mencoba mencari kesamaan. Jinju hanya bisa menghela napas. "Apa yang baru saja kau katakan itu sama saja dengan menaburkan garam di lukanya. Apa kau tahu apa yang harus kau lakukan? Saat seorang wanita sedang depresi, kau harus berbagi kepedihannya. Tunjukkan ketulusanmu, paman." Saat itulah Bian Hou menyadari kesalahannya. Dia terlalu tidak sabar, begitu fokus untuk menipu wanita itu dan menyelesaikan pekerjaannya sehingga dia melupakan hal terpenting. "Baiklah kalau begitu, aku akan tunjukkan ketulusanku." Dia ragu geru lalu bertanya dengan canggung, Permisi, apa kau suka sepak bola?" Mendengar itu, Jinju merasa benar-benar kalah. Apakah orang ini benar-benar seorang pengacara? Dia bertanya-tanya, apakah dia mencuri lisensinya atau semacamnya? Dia begitu kesal hingga hampir berharap Bianji menghajar semua orang saja dan menyelesaikannya. Namun tak disangka, pertanyaan konyol Bian Ha berhasil. Crystal tersenyum dan berkata bahwa dia adalah penggemar Tottenham. Dia menggenggam tangan Bian Ha dengan antusias dan terus bercerita betapa dia mencintai pemain bernama Hong Man. Jinju hanya bisa mengangkat bahu dengan pasrah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa paman yang tidak bisa diandalkan ini secara tidak sengaja akan tepat sasaran. Setelah itu, Bian Ha aktif mencoba menghibur Crystal. "Kau tahu tidak, dulu saat aku masih jadi prajurit pemula, semua orang di Liga Militer memanggilku Ben Hongman. Meskipun kenyataannya, Bian Ha dibebaskan dari wajib militer. Berkat kegigihan Bian Ha, rasa lelah di wajah Crystal berangsur-angsur memudar. Setelah sekian lama, Crystal menyeka air mata dari sudut matanya. Dia berkata dengan lembut bahwa ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan jati dirinya kepada seseorang dan pertama kalinya dia berbicara tentang dirinya sendiri begitu lama. Bahwa itu mungkin terdengar aneh, tapi rasanya seperti kita baru saja menjadi teman kemarin. Kami memang benar-benar bertemu kemarin, pikir Bian Houge, hanya dalam bentuk kromosom yang berbeda. Sekarang saatnya masuk ke inti masalah. Dia pasti tahu siapa yang mengendalikan semua ini, tapi bagaimana cara dia memancing informasi itu keluar? Saat itu juga, Crystal bertanya, "Mimpimu adalah menjadi seorang streamer, kan?" "Tentu saja," Bian Ha menjawab, "aku ingin menjadi seterkenal dirimu, Nuna." Tiba-tiba, Crystal merentangkan tangannya. "Kalau begitu, bolehkah aku memelukmu?" Itu sangat tak terduga tetapi Bian Haoji tetap memeluknya. "Hari ini hari pertamamu ya?" tanyanya pelan. "Ya," jawab Bian Ha. Pada saat itu, Crystal merendahkan suaranya dan berbisik, "Kau harus lari sekarang. Semua omongan tentang streamer papan atas itu, omong kosong. Jika kau tinggal di sini, kau benar-benar akan mati. Pergilah selagi kau bisa." Bian Ha bisa melihat kebenaran di matanya. Mereka melakukan hal-hal kotor di sini, tetapi karena itu, dia tidak bisa mundur sekarang setelah dia bersusah payah menyamar dan melakukan infiltrasi. Tidak ada jalan kembali. Dia segera melepaskan pelukan Crystal dan memasang ekspresi terkejut. "Ya ampun, Nuna, kau tidak tahu ya, mimpi Hiren itu sangat besar." Saat itu juga, Bian Hou tidak sengaja menyenggol kopi panas di atas meja
meja. Beberapa tetes menciprat ke dadanya. Kristal bergegas menghampiri dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Bian Hauji tersenyum dan berkata dia pria yang tangguh. Luka bakar ringan seperti ini bukan apa-apa. Namun, Kristal tidak bisa tenang. Khawatir jika tidak diobati kulitnya akan melepuh. Dia segera berdiri, berencana mencarikannya pakaian kering untuk ganti. Setelah menggeledah sekeliling, dia meminta maaf dengan lembut. Hanya ini yang kupunya sekarang. Kau harus memakai seragam perusahaan untuk sementara waktu. Sambil mengatakan itu, dia menyerahkan baju renang seksi. Bian Hauji menatapnya, pipinya memanas karena harus memakai ini. Sama saja aku disuruh telanjang. Dia segera menolak, mengatakan dia tidak keberatan sedikit basah, tapi Kristal bersikeras agar dia ganti. Dia menghela napas pasrah. Semua orang awalnya begitu. Sini, aku akan membantumu melepaskannya. Jantung Bian Hauyi berdegup kencang. Ini gawat. Jika ini terus berlanjut, habislah aku. Kristal mendorongnya ke bawah, mencoba membantunya melepaskan pakaiannya, sambil berkata dengan lembut, kita kan sesama perempuan. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu mengeringkan diri. Bian Hauyi panik dan mencoba menghentikannya. Pikirannya berpacu. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Di sisi lain, kulit kepala Jinju terasa mati rasa. Jika mereka menyadari paman ini sebenarnya seorang pria, seluruh rencana akan runtuh. Tepat saat Kristal menarik sebagian pakaiannya dan memperlihatkan bahunya, matanya membelalak dan dia membeku. Kiren, tanyanya kaget, kau menyembunyikan ini selama ini? Bianha menjawab dengan tenang. Itulah sebabnya aku tidak ingin kau melihatnya. Ini seperti kanvas yang tertutup bekas dari setiap pertarungan yang telah kulalui. Apa kau ingin mendengar kisah panjangku yang menyakitkan? Kristal segera menariknya ke dalam pelukan. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku tidak tahu jalan hidupmu begitu sulit. Kau tidak perlu menjelaskannya. Aku mengerti. Bianha berterima kasih padanya dengan lembut. Nona, kau benar-benar baik. Sementara itu, Jin Jaho akhirnya bisa merasa lega, tetapi tidak tahan untuk mengeluh. Paman, bisakah kau bernapas lebih pelan sedikit? Napasmu membuat mic-nya berembun. Di saat yang sama, Xiao Dukan dikurung di kantor polisi, berteriak marah, aku korbannya di sini. Bagaimana bisa kalian mengurung korban seperti ini? Sudah kubilang tadi, ada bajingan lain yang menghajar kami. Panggil atasanmu ke sini. Saat itulah pintu terbuka. Xiao Duken membentak. Lama sekali. Jika kau sudah mengambil pekerjaan ini, harusnya kau segera sampai. Tapi orang yang muncul bukanlah pengacara yang disewa Xiao Dukan. Itu adalah Han Jong Yui. Xiao Dukan segera mengenalinya. Jaksa Han Jong Yui. Dia langsung memasang senyum menjilat dan membungkuk rendah. Seseorang yang terhormat seperti Anda, Jaksa Han. Mengapa Anda menangani kasus kecil dan lusuh seperti ini? Han Jong Yui tidak meladeninya sama sekali dan menyuruhnya menjelaskan apa yang telah terjadi. Menahan kemarahannya, Xiao Dukan berkata, pengacara itu benar-benar mengacaukan kami. Dia seharusnya menjadi pengacaraku, tapi aku tidak tahu apa yang merasukinya. Dia membawa semua bukti kejahatan kami dan menghajar anak buahku sampai sekarat. Han Jong Yui memotongnya dengan tidak percaya. Seorang pengacara terlibat dalam perkelahian fisik? Xiao Dukan gemetar di sekujur tubuhnya. Air mata bahkan mengalir di matanya, tapi dia terus berbicara. Ya, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Dalam kurang dari 3 menit, dia menghajar belasan anak buahku hingga lebih parah dari anjing. Han Jong Ui terdiam, berpikir keras. Mengapa seorang pengacara melakukan hal seperti ini? Dan seorang pengacara dengan kemampuan tempur di tingkat itu sangat mencurigakan. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Iggy, siapa kau sebenarnya? Apa yang kau rencanakan? Sementara itu, Bianha sedang menunjukkan tarian reaksi yang telah dia latih khusus untuk siaran kepada Kristal. Kristal segera memotongnya. Reaksi semacam itu hanya akan membuat penonton meminta refund. Kenapa? Protes Bianhou. Aku begadang semalaman untuk melatih ini. Dia bahkan tampak seolah-olah akan menunjukkannya kepada bos. Kristal menghentikannya dengan panik. Jangan, Kiren, kau tidak boleh menunjukkan itu kepada bos. Biarkah aku yang mengajarimu sebagai gantinya. Langkah pertama, diamkan pinggangmu. Tapi Bian Haugi menolak untuk mundur. Dia merasa tariannya mungkin sebenarnya adalah tipe kesukaan si bos. Kau bahkan tidak tahu apa yang dia suka, katanya nekat. Bagaimana jika dia benar-benar jatuh cinta padaku? Bagaimana jika dia memintaku menjadi rekan pemilik perusahaan? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kristal berteriak, jangan. Terkejut oleh reaksinya, Bian Ji hanya menatapnya. Kristal berbicara dengan serius. Mulai sekarang, dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Jangan pernah bercanda tentang hal-hal seperti itu dengan bos. Kau akan mendapat masalah serius. Dia pria yang mengerikan. Bianha mengambil kesempatan itu untuk bertanya apa yang terjadi. Orang seperti apa dia? Apa yang dikatakan Kristal selanjutnya membuat Bianha tercengang. Bos itu bukan CEO perusahaan hiburan biasa. Dia, katanya dengan ketakutan yang jelas di suaranya, 10 tahun yang lalu, dia datang ke Korea. Setelah membersihkan identitasnya, dia mulai menjalankan perusahaan ini. Apa yang sebenarnya dia kendalikan adalah geng besar. Bianha berseru, apa? Tunggu, maksudmu dia bos kriminal Korea? Bisnis semacam itu tidak mungkin legal, kan? Kristal menjawab dengan pelan. Aku juga awalnya tidak percaya, tapi begitu kau bertemu langsung dengannya, kau akan mengerti. Pria itu, mereka memanggilnya monster berwujud manusia. Di Bronx, New York City, ada sebuah geng yang dikenal sebagai geng Viper. Begitu berbahaya hingga polisi pun menghindarinya. Dia praktis terlahir sebagai monster. Jadi bergabung dengan geng Viper adalah hal yang wajar. Tak lama setelah bergabung, dia dengan cepat naik ke puncak. Hanya dalam beberapa bulan, seluruh lingkungan gempar membicarakan pemimpin baru geng Viper. Karena saat dia mengambil alih, dia baru berusia 15 tahun. Seorang anak laki-laki berusia 15
15 tahun yang merebut kendali seluruh geng. Dari sana, dia dengan cepat melahap wilayah sekitarnya dan mengubah geng Viper menjadi geng terbesar di negara bagian itu. Kemudian insiden itu terjadi. Alasan utama mengapa dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke Korea. Saat itu, seorang pria bernama KD adalah tangan kanan bos geng Viper. Sangat setia, bahkan rela mengorbankan keluarganya sendiri demi geng dan pemimpinnya. Pria yang sama itu kemudian ditemukan tewas, tubuhnya dipenuhi tidak kurang dari 46 luka tembak. Geng itu meledak, berasumsi bahwa itu adalah pembunuhan oleh kelompok rival. Namun apa yang menyusul kemudian sungguh tak terpikirkan. Orang yang membunuhnya tak lain adalah bos geng Viper yang kepada siapa KD telah bersumpah setia, semuanya karena KD mengetuk 2 kali saat memasuki ruangan. Kau seharusnya sudah tahu aturannya. Mengetuk 2 kali berarti kau mendesakku. Sekarang kau mengerti, kan? Meski aku ragu kau bisa mendengarnya karena kau sudah mati. Tidak lama kemudian, dia ditangkap oleh polisi. Hakim bertanya apakah dia punya kata-kata terakhir. Dia dengan santai berkomentar bahwa hakim itu terlihat cantik. Hakim memperingatkannya dengan keras, menanyakan apakah dia memahami keseriusan situasinya. Dia hanya tersenyum dan menjawab, bertanya-tanya dengan keras bagaimana rasanya mengenakan seragam penjara. Saat hakim bersiap untuk menegurnya karena bercanda di pengadilan, dia tiba-tiba menggigit lidahnya sendiri. Penjaga bergegas masuk dan memanggil ambulans. Dia segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Penjaga di luar berbisik bahwa dia memang segila rumor yang beredar. Mencoba bunuh diri di pengadilan, sungguh gila. Seseorang yang menjadi bos geng Viper di usia semuda itu tidak pernah biasa. Pasti ada sesuatu yang lebih yang tidak mereka ketahui ketika seorang penjaga berkulit putih menyelarakan berkulit hitamnya. Menatap ke dalam ruangan, dia bertanya dengan kaget, apa itu? Kamar rumah sakit itu kosong, jendelanya terbuka lebar. Mereka bergegas masuk tetapi tidak menemukan siapapun. Saat mereka melihat ke bawah dari jendela, mereka membeku. Pria itu telah melompat. Itu adalah lantai 8. Setelah itu, dia menghilang sepenuhnya, menghindari pengawasan dan melarikan diri ke negara haji. Dalam perjalanannya, dia membunuh seorang pria dan mencuri identitasnya. Setelah mencuci identitasnya dan menjalani operasi plastik, dia mulai beroperasi di negara H dan segera membangun organisasi kriminal yang bahkan lebih besar. Pria itu adalah bos Crystal, dan agensi BJ hanyalah salah satu dari banyak kedok yang digunakan untuk mengumpulkan dana. Bianha bertanya dengan tidak percaya apakah hal seperti itu benar-benar mungkin, bahwa si bos akan membicarakannya secara terbuka. Crystal menjawab ya, dia mendengarnya sendiri dari pria itu. Semua orang yang mengenal bos menyadarinya, tetapi itu tidak akan pernah bocor keluar karena bos pernah berkata, silakan, bicarakan aku sesukamu. Tapi begitu kau melakukannya, kau dan seluruh keluargamu akan mati. Dengan cemas, Bianhowi bertanya apakah aman bagi Crystal untuk menceritakan semua ini kepadanya. Tapi Crystal menjawab dengan hampa bahwa dia akan mati di tangannya cepat atau lambat dan tidak apa-apa jika itu Hiren. Tidak peduli apapun, dia akan memberinya sinyal saat bos datang, menyuruhnya agar tidak menarik perhatian. Jika dia melakukannya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi sebelum dia bisa menyelesaikannya, teriakan tiba-tiba pecah di luar. Mengintip melalui celah pintu, Bianha melihat anggota geng berebut untuk membereskan tempat itu dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apakah bosnya datang? Pada saat itu, matanya membelalak tidak percaya. Mengapa dia ada di sini? Pendatang baru itu adalah Jaksa Han Jong Yui dengan seorang preman yang dengan semangat meyakinkannya bahwa tempat itu bersih sementara Han berkata dia sedang memverifikasi beberapa hal. Saat mereka mendekat, Bianji bersembunyi sambil bertanya-tanya bagaimana Han tahu dia ada di sini. Apakah Xiao Duken telah membocorkannya? Dia harus lari. Han memberitahu preman itu bahwa dia sedang mencari seseorang dan si preman berjanji akan mencari setiap kecoa yang ada jika diperintahkan. Tiba-tiba, Han berhenti, menatap ke depan dengan terkejut. Dia berpapasan langsung dengan Bianha yang sedang mencoba menyelinap pergi. Bianha dengan panik memperhitungkan langkah selanjutnya. Jangan-jangan bajingan ini mengenaliku. Sial, haruskah aku membunuhnya sekarang juga? Persetan, aku akan bertaruh segalanya. Dia segera terbata-bata kepada Han Jong Yui bahwa dia sepenuhnya seorang wanita, bukan tipe orang yang dibayangkan Han sama sekali dan bahwa ini adalah kesalahpahaman besar. Tidak lama sebelum itu, Crystal telah mencolek punggung Bianha. Saat dia hendak menyelinap pergi, Bianhoji menoleh dengan gugup, tidak yakin apa maksudnya, tetapi Crystal terus menunjuk ke arah pintu. Detik berikutnya, dia paham. Dia akhirnya mengerti sinyalnya. Crystal telah memberitahu dia dengan jelas sebelumnya. Saat bos datang, ini adalah sinyal yang akan kuberikan padamu. Jika itu terjadi, kau harus segera pergi karena tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan bos begitu dia melihatmu. Itu dia. Apa kau mengerti? Jika kau melihat sinyal ini, pria itu adalah si bos. Melihat Crystal membuat isyarat itu, pikiran Bianha hanya menyisakan satu pemikiran. Ini gila. Benar-benar gila. Seorang gila yang membunuh anggota gengnya sendiri sebelum menyelinap ke negara haji. Dia benar-benar mencuci identitasnya, membangun kembali organisasi kriminal, dan terus menjalankan operasi ilegal. Bahkan melakukan tabrak lari dan dengan tidak tahu malu tetap bungkam setelahnya, dan orang gila itu ternyata adalah Jaksa Han Jong Ui, sesuatu yang bahkan komik pun tidak akan berani menulisnya. Pada saat itu, si preman memperkenalkannya kepada Han Jong Yui, mengatakan dia adalah orang baru dan direkomendasikan oleh kakak Dukan, menambahkan bahwa dia telah memikirkannya matang-matang. Bian Chen Soret mencibir dalam hati. Preman seperti ini terkadang bisa berguna juga, dan diam-diam berjanji akan memotong setidaknya 1 tahun dari hukuman 100 tahun pria itu. Mendengar bahwa Xiao Dukan telah merekomendasikannya, Han Jong Yui merasakan sedikit keraguan, tetapi dia tidak memikirkannya lebih jauh dan berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, dia menginstruksikan bawahannya untuk menjaga tempat itu dengan hati-hati, mengatakan bahwa dia sedang mengawasinya dengan ketat. Setelah nyaris lolos, Bian Chen Soret merasa lega karena Han tidak mengenalinya dan memutuskan bahwa dia
dia harus segera pergi. Tiba-tiba, Han Jong-yui berhenti dan berkata, "Tunggu." Salah satu anak buahnya bertanya-tanya apakah dia yang dipanggil. Sebaliknya, Han berbalik dan bertanya langsung kepada Bianji, "Bisakah kita bicara berdua saja?" Bianha mengumpat dalam hati. Pada saat itu, Crystal memegang tangan Bianha. Sambil merendahkan suaranya, dia berkata, "Kiren, jangan pergi dengannya. Sudah kubilang ini benar-benar berbahaya." Meskipun Bianji tidak mengerti apa yang telah membuatnya begitu ketakutan, dia sekarang punya alasan lebih kuat untuk tinggal dan mengungkap kebenaran. Tempat ini jauh lebih busuk daripada yang dia bayangkan. Ruangan yang benar-benar tertutup dan dipenuhi oleh sosok-sosok mencurigakan. Jika semua yang dikatakan Crystal itu benar, maka orang yang mengendalikan semuanya adalah jaksa Han Jong-yui. Bianha dengan lembut melepaskan tangannya dari genggaman Crystal. Dia berbalik untuk meyakinkannya bahwa dia akan kembali. Kemudian dia melangkah maju, hampir terlihat antusias untuk masuk langsung ke mulut binatang buas itu. Sangat ingin mempelajari apa yang sebenarnya diinginkan jaksa tercinta ini. Han Jong-ui membawanya ke kantor dan bertanya, "Apakah kau tidak penasaran? Mengapa aku membawamu ke sini?" Bianha menjawab bahwa seorang jaksa yang cakap pasti punya alasannya sendiri. Han kemudian bertanya, "Ku dengar kau direkomendasikan oleh Xiao Dukan. Apakah kau tahu tempat seperti apa ini sebelum kau datang?" Bianha menjawab, "Tentu saja, ini adalah platform streaming terbaik." Tiba-tiba, Han Jong-yui melangkah ke belakang Bianha dan berkata dengan suara rendah, "Meskipun begitu, kau tetap berencana untuk terus siaran di sini, padahal kau tahu betul aku adalah jaksa yang ditakuti orang-orang." Kurasa pertanyaan itu mungkin agak kasar untuk pertemuan pertama kita. Jadi, biarkan aku melihat isi tasmu. Sambil berbicara, Han Jong-yui merampas tas Bianha. Dia membukanya tanpa ragu-ragu dan melanjutkan, "Kau tahu apa yang paling kupercayai di dunia ini? Bukti." Di ujung telepon, Jinju berkeringat dingin. Dia tidak menyangka Han Jong-yui akan mencurigai paman itu secepat ini. Suara marah Bianha Ji yang menuntut penjelasan masih bergema di telepon. Han Jong-yui mengabaikannya sepenuhnya dan berkata dengan dingin, "Berbeda dengan orang, benda-benda tidak berbohong, terutama hal-hal yang tidak bisa kau sembunyikan." Bian Chen Soret berteriak, "Bukankah sangat tidak sopan menggeledah tas seorang wanita? Jika kau ingin melihat sesuatu, katakan saja. Aku akan menunjukkannya padamu." Tapi Han Jong-ui sudah mengeluarkan kartu identitas Bianha. Jantung Jinju mencelos. Jika paman itu ketahuan bukan biolin, keadaan akan menjadi berbahaya dengan cepat. Dia berteriak ke telepon, "Paman, kau harus keluar dari sana sekarang juga." Namun, setelah memeriksa kartu identitas itu, Han Jong-yui berbicara dengan tenang, "Nona Bianca, ternyata Bianji telah menyiapkan identitas palsu sejak lama. Segalanya tadi hanyalah akting yang disengaja." Jinju akhirnya merasa lega, mengomel bahwa paman itu tidak memberitahunya terlebih dahulu. Setelah Han Jong-yui mengonfirmasi identitasnya cocok, dia berkata, "Kepercayaan adalah langkah pertama dalam percakapan apapun. Karena itu sudah beres, biarkan aku menunjukkan ketulusanku." Tanpa peringatan, Han Jong-ui mulai menanggalkan pakaiannya. Bian Chen Soret segera menutupi matanya, berlagak malu-malu. 2 detik kemudian, dia mengintip melalui celah jarinya. Bagaimanapun, sambil terlihat canggung, dia berkata, "Apa? Dengan tubuh seperti itu, sayang sekali jika hanya jadi jaksa yang membosankan. Berhenti bermain-main. Pakai lagi pakaianmu." Han Jong-ui menjawab dengan dingin, "Kau pikir ini lucu? Dengarkan baik-baik. Sekarang setelah kau mengerti orang seperti aku ini, aku akhirnya tahu siapa kau sebenarnya. Mulai sekarang, aku akan tahu di mana kau tinggal, dengan siapa kau tinggal, dengan siapa kau berhubungan, dan pekerjaan apa yang telah kau lakukan, bahkan jenis pakaian dalam apa yang kau pakai. Apa kau mengerti apa artinya itu? Mulai saat ini, sampai aku mengatakan sebaliknya, kau tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku." Di telepon, Jinju tidak tahan untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memahami Han Jong-ui. Dia sudah melarikan diri ke negara Ha untuk mencuci masa lalunya dan bisa saja hidup tenang sebagai jaksa. Namun, dia tetap memilih untuk ikut campur dalam kejahatan. Bianha juga sama tidak yakinnya. Pria yang berperan sebagai simbol keadilan yang fanatik di permukaan, namun diam-diam memimpin organisasi kriminal. Sebenarnya Han Jong-ui itu apa? Tetap saja, membuktikan bahwa dia adalah pelaku tabrak lari yang sebenarnya membutuhkan bukti, dan seseorang yang begitu teliti pasti akan mencoba menghapus setiap jejak. Perhatiannya terhadap detail benar-benar patologis. Geneju tidak percaya bukti apapun masih ada dan bertanya kepada sang paman apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Bianha berkata, "Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik saat aku menyelinap ke kantor polisi untuk membersihkan nama Xiao Dukan dan mati-matian menghancurkan semua bukti. Aku menyadari sesuatu yang aneh. Ada darah di jari-jari kemudi di bawah roda setir. Secara umum, dalam kecelakaan lalu lintas, jika pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman, bagian tubuh yang secara naluriah terhempas ke depan saat rem diinjak adalah tempat di mana darah kemungkinan besar akan muncul. Itu artinya ini adalah bukti yang ditinggalkan oleh pelaku sebenarnya saat mengemudi. Namun, karena kita tidak tahu itu darah siapa, itu tidak bisa digunakan sebagai bukti untuk saat ini. Tapi situasinya berbeda sekarang. Jika aku bisa mendapatkan sampel kecil saja dari darah Han Jong-yui, kita bisa membandingkannya dengan darah di jari-jari kemudi itu." Tepat saat Bianha melangkah keluar pintu, seseorang memanggil, "Hei, pemula." Bianha menoleh ke belakang dan tersenyum. "Apa yang kalian opa tampan butuhkan untuk kulakukan?" Salah satu preman menjawab, "Kami mengadakan pesta sambutan. Setiap kali anggota baru bergabung, si bos besar secara pribadi memberikan sambutan khusus kepada mereka." Bianha menanggapi dengan ceria, "Kalian baik sekali. Ayo kita pergi kalau begitu." Pada saat itu, Crystal meletakkan tangan di bahu Bianha dan berkata, "Saan, aku akan pergi ke sana duluan. Kau istirahatlah saja. Ada hal mendesak
mendesak yang harus kubicarakan dengan kantor. Melihat ini, Bianji tidak punya pilihan selain membiarkan Crystal pergi lebih dulu, menjelaskan bahwa itu karena dia masih baru. Tapi saat Crystal mengikuti preman itu pergi, tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Tak lama kemudian dia dibawa ke depan pintu sebuah ruangan. Di dalam, seorang pria berbalik dan berkata dengan ceria, "Apakah Xian ada di sini? Aku sudah menunggumu." Tapi saat dia menyadari itu adalah Crystal, ekspresinya mengeras. "Crystal, apa yang kau lakukan di sini?" Pria itu adalah salah satu bawahan Han Jong Yui. Crystal menjelaskan, "Sain sedang kurang enak badan. Jika ada sesuatu yang ingin kau sampaikan padanya, aku bisa menyampaikannya." Pria itu menjawab dengan dingin, "Jangan berpura-pura tidak tahu. Kau tahu persis apa yang kuinginkan. Kau sudah cukup sering mendengar apa yang harus kukatakan. Kau sudah lama tidak mampir. Rindu dengan pesta sambutan kecil kita?" Crystal mulai gemetar di seluruh tubuhnya, namun tetap memaksakan kata-kata. Gadis itu tidak tahu apa-apa. Detik berikutnya, kakinya lemas dan dia ambruk, masih memegangi pakaian pria itu dan memohon padanya untuk mengampuni. Pria itu tiba-tiba menghempaskannya dan berkata dengan dingin, "Wanita gila, apa aku harus menghajarmu agar kau sadar? Sepertinya aku harus mengatakannya padamu sekali lagi hari ini," katanya, dan kemudian mengatakannya lagi pada si. "Atau mungkin ada cara yang lebih mudah. Bagaimana kalau kita bicara dengan kalian berdua secara bersamaan?" Pada saat itu, sebuah tangan terulur menghalangi pria itu dari Crystal. Yang mengejutkannya, itu adalah Bin Ha Hoi. Crystal berteriak cemas, "Kenapa kau datang ke sini? Pergilah sekarang." Namun Bin Ha tetap tenang dan berkata dengan ringan, "Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan padaku dan aku ini tipe orang yang selalu penasaran. Bagaimana mungkin aku menolaknya?" Bibir pria itu melengkung menjadi senyum dingin. "Itulah sebabnya aku menyukaimu. Sini." Sambil berbicara, dia menyisihkan rambut Bin Hoi dan berkata dengan niat buruk, "Di sekitar sini, setiap kali ada pendatang baru yang bergabung, kita selalu mengobrol sedikit terlebih dahulu. Jika kita ingin bekerja sama dengan baik, kita harus lebih akrab kan? Tapi hari ini ada kalian berdua. Jadi, kurasa ini akan menjadi percakapan 2 lawan 1. Dan asal kau tahu saja, ruangan ini kedap suara. Apa kau mengerti apa artinya itu? Tidak peduli seberapa keras kau berteriak, tidak ada seorang pun di luar yang akan mendengar apapun." Pada saat itu, Bian Hoi memotongnya. "Jadi, ini wajah aslimu. Kau sampah yang menjijikan, rendah, dan kotor." Detik berikutnya, Bian Hoi mendorong Crystal keluar ruangan dan membanting pintu hingga tertutup. Crystal merangkak bangun dan mulai menggedor pintu dengan panik. Xia Olin, buka pintunya." "Tidak, aku tidak bisa membiarkan Xia Olin mengalami hal seperti itu." Pria itu mencibir, "Aku belum pernah melihat Chen Soret dengan perlawanan sebesar ini." Bian Ha menjawab dengan suara rendah, "Aku tahu persis semua yang telah kau lakukan sampai saat ini, dan sejujurnya, aku juga sangat menikmati wawancara pribadi." Sambil berbicara, dia bergerak seolah ingin menanggalkan pakaiannya. Pria itu tidak peduli sama sekali dan tertawa dingin. "Kalau begitu mari kita bertarung. Kita lihat siapa yang menang. Aku akan membuatmu sibuk selama 3 hari 3 malam." Tiba-tiba, tatapannya membeku seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Pada saat itu, Bian Ha tidak hanya melepas pakaian dalamnya, dia bahkan sudah melepas wignya. Pria itu tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang laki-laki. Bian Ha berbicara dengan tenang, persis seperti yang dia katakan, "Kaki, bahu, tengkorak, dan setiap organ di dalam tubuhmu. Aku bisa membereskan semuanya." Namun, pria itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Wajahnya berkerut saat dia menggeram. "Aku sudah menguasai jalanan selama 10 tahun penuh. Kenapa aku selalu berakhir dengan omong kosong seperti ini? Aku tidak tahu apa yang kau inginkan, bocah ingusan, tapi aku akan membunuhmu dulu baru kemudian mendengarmu." Dengan itu, dia mengangkat pemukul kayu dan menerjang ke arah Bian Ha. Begitu pemukul itu meluncur turun, Bianji meliuk ke samping, menghindarinya dengan bersih dan menyambar seutas tali dari lantai. Dalam detik berikutnya, tangan pria itu terikat kencang. Bian Ha membantingnya dengan keras ke tanah. Kemudian dia menginjak wajah pria itu dengan satu kakinya. "Kudengar rintihanmu cukup keras," kata Bian Hauji dengan lembut. "Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Tidak peduli seberapa keras kau berteriak di sini, tidak ada yang akan mendengar. Bahkan seekor semut pun tidak." Dia menatap hasil karyanya dan berbicara dengan suara yang sengaja dilembutkan. "Salin tidak terlalu mengerti hal-hal seperti ini. Jangan bilang kau malu karena ini pertama kalinya bagimu." Dengan itu, Bian Ha mengayunkan tali itu berulang kali, mencambuk pria yang tergantung di udara itu. Pria itu memohon dengan putus asa, "Tolong, aku akan melakukan apa saja. Lepaskan aku." Bian Ha akhirnya berhenti. "Apa saja? Benarkah?" Pria itu mengangguk dengan panik. "Ya, apa saja." Bian Ha broke into a crushed laugh. "Then let's get this going." Sementara itu, Crystal duduk sendirian di luar pintu, menunggu. Tiba-tiba, dia mendengar pintu terbuka. Dia melompat berdiri, bergegas untuk memeriksa keadaan Bian Ha. Sebaliknya, dia melihatnya sedang memegangi pakaiannya, tampak sangat terzalimi. Crystal bertanya dengan cemas, "Saan, kau baik-baik saja?" Air mata menggenang di mata Bianji saat dia merengek, "Eoni." Di saat berikutnya, Crystal menariknya erat ke dalam pelukannya. Dia berbisik, "Tidak apa-apa. Jangan katakan apapun. Ayo kita kembali dan basuh semua ini." Setelah itu, Crystal membawa Bian Ha kembali ke kamarnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang yang benar-benar terluka secara mental adalah pria tadi. Beberapa saat yang lalu, Bian Ha telah memaksanya untuk mengenakan pakaian dalam di atas kepalanya dan berbaring telungkup di lantai dalam keadaan telanjang, lalu mengambil foto-fotonya dengan senyum yang mengerikan. Dia berkata dengan pelan, "Dari saat kau membicarakanku, kau telah menjadi sampah cabul yang dikenal di seluruh negeri." Pria itu menangis dalam kehinaan
dan mengumpat, bajingan kau. Pada saat itu, Crystal sedang mandi. Bianha duduk di tempat tidur mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Jinju di telepon. Jinju bertanya, Paman, bagaimana rencanamu mendapatkan darah Han Jong Yui? Bianha menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia sudah punya rencana. Jinju segera menjadi bersemangat. Aku mengerti. Kau akan menghajarnya dulu dan mengambil darahnya, kan? Bian Hou memotongnya. Tenang saja, DNA tidak harus berasal dari darah. Crystal kemudian bertanya kepada Xialin, siapa yang kau ajak bicara sendirian itu? Dia melangkah keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit tubuhnya dan berkata, kau juga harus segera mandi. Melihat ini, Bianji segera menutupi matanya. Crystal bertanya dengan bingung, kenapa kau begitu kaget? Kan cuma ada kita berdua. Bianha buru-buru menjawab, Eoni, meskipun begitu, perempuan tidak boleh melakukan hal-hal seperti ini. Crystal mengernyit. Apa yang kau bicarakan? Justru karena kita sama-sama perempuan, jadi tidak apa-apa. Sudah waktunya tidur. Dia berbaring di tempat tidur dan menepuk ruang kosong di sampingnya. Ayo, berbaring di sini. Mari kita tidur bersama. Bianha berkata dengan gugup. Eoni, apa yang kau katakan? Bukankah ini terlalu cepat? Dan kebiasaan tidurku tidak terlalu baik. Aku tidak yakin kau bisa menahannya. Di ujung telepon, Jinju memperingatkan, Paman, jika kau berbaring, aku akan memanggil polisi. Bian Hoi tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada Crystal. Aku orang yang terlalu sensitif dalam banyak hal, jadi aku tidak bisa tidur denganmu, Eoni. Tapi aku benar-benar tidak tahu banyak tentang hal-hal lain. Tempat tidurmu terlihat sangat empuk. Aku biasanya tidur di lantai yang dingin dan keras, jadi aku penasaran bagaimana rasanya. Pada saat itu, ponsel di atas meja bergetar. Ketika Bian Hoi membaca pesannya, dia tertegun. Crystal segera duduk dan bertanya, siapa itu? Sementara itu, Jinju bertanya dengan cemas, apakah polisinya sudah sampai? Bianha tidak menjawab. Dia berjalan lurus menuju pintu. Crystal bergegas mengejarnya. Kau mau kemana? Bianha menjawab, Eoni, sepertinya aku harus keluar sebentar, tapi ini bukan masalah besar. Aku akan segera kembali. Adegan berganti saat Bianha menemui Han Jong Ui, tersenyum malu-malu. Aku hanya ingin kau tahu aku tidak suka pria yang agresif. Kau masih ingin tahu lebih banyak tentangku, kan? Ternyata pesan tadi dikirim oleh Han Jong Ui sendiri. Han menjawab, bagaimana kau tahu? Aku memang agresif. Aku menelepon karena aku penasaran tentang sesuatu. Di permukaan, Bianha bertanya apa yang membuatnya penasaran sambil menghitung bagaimana cara mengumpulkan DNA-nya. Jinju pernah menyarankan untuk menghajar Han dan mengambil darahnya. Tetapi Bianha sudah mengatakan bahwa dia punya rencana. Lagi pula, DNA tidak harus berasal dari darah. Sampel rambut juga bisa digunakan. Masalah sebenarnya adalah bagaimana cara mendekati Han Jong Yui yang sangat waspada. Satu langkah salah dan identitas Bianha akan terbongkar. Namun, bagi seseorang yang telah hidup lebih dari 1 dekade dengan bayaran pembunuh bayaran Glory, ini tidaklah rumit. Dia dengan santai mengangkat dasi Han dan tersenyum. Sudah selarut ini, bagian mana dari diriku yang tiba-tiba membuatmu penasaran? Han bertanya, apakah kau dari Seoul? Bian membalas, apa aku terlihat seperti itu? Ah, semua orang bilang aku terlihat seperti orang kota yang sombong. Aku sangat lelah. Han mengangkat gelas dan menawarkannya. Aroma gambutnya enak. Bian menerimanya sambil berakting malu-malu. Aku sebenarnya tidak kuat minum alkohol. Sebenarnya, dia khawatir minuman itu beracun. Bahkan air suci pun tidak akan membuatnya mau meminumnya. Han bertanya lagi, bagaimana dengan keluargamu? Bian menjawab, kedua orang tuaku masih hidup dan sehat. Aku juga punya seorang adik perempuan yang jeleknya minta ampun seperti katak. Han bertanya dengan penuh minat, apakah adikmu secantik dirimu? Bian mendekat dan berbisik, itu rahasia, tapi wajah kami terlihat sangat mirip. Dia meletakkan tangan di bawah dadanya dan menambahkan, di bagian ini, aku lebih unggul, jadi kami tidak bisa berbagi pakaian. Ki kemudian tertawa dan menepuk bahu Han. Apa yang sedang kubicarakan ini, bukan hal yang patut dipamerkan. Orang-orang selalu salah paham. Lupakan saja. Bian menyeringai dalam hati. Ini hanyalah hidangan pembuka. Pelajaran sebenarnya adalah bagaimana seorang wanita profesional menjerat pria bodoh. Bianha sengaja mengangkat kakinya dan menjegal dirinya sendiri. Menggunakan momentum jatuhnya, dia menindih Han Jong Yui di atas meja. Meskipun itu semua adalah bagian dari rencana, Bianji merasakan rasa jijik instingtif yang mendalam terhadap Han. Mata Han berubah menjadi ganas saat dia membentak. Apakah ini menyenangkan? Kau mau minggir atau tidak? Bianha segera tegak dan meminta maaf sambil mencibir dalam hati. Silakan saja, beraktinglah menyeramkan sesukamu. Dia sudah berhasil mengumpulkan sampel rambut. Bagaimanapun, Han berdiri, mengebaskan pakaiannya, dan berkata, Chen Soret, kau telah merusak rasa minuman ini. Duduklah, mari kita bicara. Bianha menimpali. Aku juga penasaran tentang sesuatu. Meski aku tidak yakin kita sudah cukup akrab untuk menanyakannya. Kau setiap hari sibuk dengan pekerjaanmu sebagai jaksa. Kenapa mau ada di tempat seperti ini? Jika kau tetap menjadi jaksa, kau akan dihormati seumur hidup. Bukankah itu menyenangkan? Bibir Han melengkung menjadi senyum yang dingin. Dia menjawab tanpa terburu-buru, setiap orang punya keahlian masing-masing, dan apa yang benar-benar mereka nikmati. Apa kau mengerti? Menjadi jaksa adalah keahlianku, tapi apa yang kunikmati adalah sesuatu yang lain. Bian Hoi menutupi mulutnya, berpura-pura kaget. Mengerikan sekali. Jaksa, kau tidak akan membunuh seseorang dengan itu atau hal lainnya, kan? Apa yang sebenarnya
dia pikirkan adalah, lihat orang ini, bergaya keren dan mengoceh omong kosong di depanku. Han berbicara dengan santai, nadanya mengerikan. Aku baru saja membunuh seseorang di jalan belum lama ini. Seolah sudah mengantisipasinya, Bian Hui segera menekan RPC-nya hampir seketika. Dia tahu Jinju akan mengamuk jika mendengar ini. Han tidak menyadari apa-apa dan melanjutkan. Dia seorang kurir pengantar barang, seorang ayah yang sangat mencintai putra tunggalnya. Sebelum dia mati, dia mengajariku beberapa hal. Menabrak seseorang dengan mobil terasa sangat berbeda dengan menabrak seekor rusa. Kemudian, aku menyadari melakukannya dengan tanganku sendiri rasanya jauh lebih baik. Di ujung telepon, Jinju terus bertanya, "Paman, apa yang terjadi? Koneksinya baik-baik saja, tapi tidak ada suara sama sekali." Bian Hou bertanya dengan suara rendah, "Won't they be dangerous if you were choke?" Han menjawab, "Mengapa kau berpikir seperti itu? Mengapa kau pikir aku bisa membicarakan ini padamu dengan begitu bebas? Melompat ke dalam api tanpa memikirkan konsekuensinya, hanya untuk bersenang-senang. That's what amateurs do. I'm a prosecutor from this country's Ministry of Justice." Han Jong-ui berkata dengan dingin. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, akulah yang berdiri di garis depan menghadapi kasusnya. And if any evidence surfaces, I'm also the most qualified person to arrest it because I'm a prosecutor. Setelah itu, Han mengatakan dia sudah menyampaikan semua yang perlu dia katakan. Percakapan selesai. Dia menyuruh Bianha untuk tidur di kamar kristal malam ini. Tapi Bianha sudah mencapai tujuannya. Dengan sehelai rambutnya, dia bisa membuktikan bahwa Han Jong-ui adalah pembunuh sebenarnya dari ayah Jinju. Namun masih ada satu masalah rumit. Bagaimana cara membawa kristal melepas kalungnya dan melarikan diri dari tempat ini bersamanya. Pada saat itu, sebuah ide terlintas di benak Bianha. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada solusi sederhana selama ini. Berbalik, dia bertanya, "Apa? Is this car yours?" Asis Poke. He showed the car keys in his hand, clearly trying to get Han to take him out for a drive. Salin has never ridden in such a nice car before. How about we go for a spin right now? Just the two of us under such thick surveillance, snacking out would be nearly impossible. If snacking wasn't an option, then laughing openly would work just fine. Memamerkan mobil praktis merupakan naluri seorang pria. You must be being of fauna by now, right? Come on, take the bite. Han Jong-ui. Tapi segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Han berkata, indifferently, "Why would he do that?" Bianha sudah siap untuk ini. "Aku hanya penasaran dengan mobilnya dan aku ingin melihat kemampuan mengemudimu." Lalu dia tiba-tiba berakting kurang sehat. "Aku merasa sedikit pusing. Aku sudah lama tidak terkena sinar matahari. Probably a vitamin D deficiency." Yang mengejutkan, Han sebenarnya setuju. "Ikuti aku." Hito set back one more line. "Let's get you some vitamin D." Bian Hoji segera menjawab dengan nada manis. "Baiklah kalau begitu, karena kau sendiri yang mengatakannya." Tak lama kemudian, Han mengemudi, membawa Bianha melaju kencang di jalanan. Di dalam mobil, Bianha terus mengoceh tentang performa mobil tersebut. "Ini pasti pakai bahan bakar premium, kan? Aroma yang halus itu. Rasanya seperti semilir angin yang keluar dari knalpot." Han bertanya dengan penuh minat, "Kau tahu banyak tentang mobil." Bian keceplosan, setiap pria punya mobil impian di hatinya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari kesalahannya dan segera menambahkan bahwa dia hanya sedikit lebih tertarik daripada kebanyakan gadis. "I don't really know much about cars. Oh you do have to teach me everything." Bianha was already certain. Even Han Jong-ui would fall for it. This was just human nature. No matter how hard you try to hide it, you can conceal those flushed airs. Men are tetiasi. Price them on she, smile a little, and they redone for. His plan was simple. Secure the hair and blood samples he already collected, then send them straight to the National Forensic Center. Once the hair matched the DNA in the blood finished, Han Jong-ui bastard. Tapi masih ada satu masalah. Bianha tidak bisa membiarkan Han mengantarnya ke pusat forensik, jadi dia harus menyerahkan rambut itu kepada Jin Jaho sebagai gantinya. Sementara Han fokus mengemudi, dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengatur pertemuan dengan Jin Jaho di minimarket sebelah kantor hukum. Dia tidak bisa begitu saja keluar dari mobil. Dia butuh alasan yang terlihat sangat alami. Tiba-tiba, sebuah inspirasi muncul. Jika seseorang memiliki mobil semewah ini, tidak mungkin mereka akan menolak. Dia berdeham pelan dan berseru, I thinking it to be. No, what should he do? I'm really about to at myself. Lalu dia menunjuk ke depan. Oh my god, there's a convenience store right there. I'll be right back. Bian Haoji Knewu Han would stop because if he did, ben make actuality. Everyone else imagined someone paying in their expensive car at least on C. Right? Just as Ben predicted, Han akhirnya menepi di depan minimarket. Bian melompat keluar, tossing over his shoulder. I'll be right back. And rushed inside to meet Jinjia. Gene bertanya apa yang terjadi. Bian berkata dia hampir saja mati, tapi itu bukan poin pentingnya sekarang. Dia menyerahkan tas berisi rambut Han dan menyuruh Gene untuk membawanya langsung ke pusat forensik nasional. Kemudian dia bergegas ke kasir dan bertanya apakah dia bisa menggunakan toilet. Petugas itu ragu-ragu dan bertanya, men's or women's? Ben replied, men's, of course. At that moment, an angry show came from the entrance. Lawyer, I know your intere. Come out. When Gene Jo sallallahu alaihi wasallam it was, his face went pale. Bianha made a split second decision. He had to check it out, but without letting Han Jong-ui see him, he asked the clerk where the back door was. By the time they reached the law office, both of them were staring in disbelief, unable to understand
Han Ho To's men had found the place, standing there were Wu Asika and Hom Cheon-gil, the same two men who had come after Geneju for that day. The pile stood up and closed in. Snaring, tracking down guys like you is what we're best at. Ten Wu Tai looked at Jin Jaho and berkata, if you've been diagnosed with needing 780 weeks of treatment, basically stuck in the hospital until my 60th birthday party. So where is your big shot lawyer now? Bianha Hante expected not to be recognized at all. He wanted to kill them on the spot, but if his cross-dressing was exposed, it would cause endless trouble. At that moment, Wu Tai walked straight up to Genejo. Gene buru-buru menjawab, Unchles Busi. He is not coming today. Wu menyeringai. Relas. Tereya Sanasi way to make the lawyer show up. Detik berikutnya, he landed in closer to Jin and raised his hand viciously. We just need to beat you to death. Melihat ini, Bianji tidak punya chaos. He they have to beat them half to death and we pay their memories afterward. Just then, seseorang mencengkeram pergelangan tangan Wu Tai dengan kuat, menghentikan gerakannya seketika. Orang yang turun tangan adalah Han Jong-wi. We did recognize him and asked, are you a lawyer too? Bian, Chen Soret, Hante expected Han to walk in at this exact moment and he didn't know how to respond. Jinju berdiri di sana terpaku. It was his first time seeing Han Jong-wi in person. Han glanced at Biani and asked calmly, is this the restroom? Bian replied awkwardly, it was too noisy over here, so I can take a look. Inside, he thought, Han doesn't know this is my law office yet. I need to get him out fast. Menyesuaikan kacamatanya, Han said evenly, this is a business establishment. Leave quietly now or I'll call the police for trespassing. Wu snared, are you friends with that lawyer bastard? Then you can be together today. Han warned him coldly, listen carefully. From this moment on, stop provoking me. We do mock him back. Can this guy answer questions? And if we don't listen, what are you going to do about it? Before he finished speaking, tinju Han menghantam rahang Wu. In the next instant, Han unleashed a rapid series of punches. Moments later, Wu Tai crashed heavily to the floor. Han planted a foot on him and berkata dingin, I'll dig up all your personal information. Where you live, who you live with, and everyone you are connected to. Every crime you've committed will land on my desk one by one. At that moment, Bianji SAS. We didn't. Karena di tangan Han ada kartu pengenal kerja Bianji. Bian silently prayed Han would smash it without thinking. Out here we say, Han would realize this place was his law office. Tapi segala sesuatunya berjalan ke arah sebaliknya. Han melirik kartu pengenal itu dan dengan jelas melihat nama Bianha. Han then let Hom Cheon-gil and Wu Tai go. Jelas terkejut oleh kebetulan itu, he said, so ini, Bianha's office. Looks like our lawyer works in a place that never says daily. Karena aku sudah di sini, setidaknya aku harus menemuinya. Dia menoleh ke arah Genejahu. Can you call Bianji right now? Jin mencoba mengulur waktu. I don't think he is free to answer. At that moment, Han Jong-yui suddenly grabbed Jinju's hand. Wait here Bianhauji answers or not, kita akan tahu begitu kita menelepon. Dial him, right now in front of me. Jinju talked grimly. He didn't know Han's motive, but menelepon sekarang akan membongkar.